Part 79 Bintang Purba. Dengan suara serak, cerita kultivasi fiksi novel Donghua dilanjut. Mendengar perbincangan di sekitarnya, Raja Dewa Gemuk Ling Feng juga tercengang. Ye Sen, Ling Feng menatap langsung ke daftar Raja Dewa. Ketika dia melihat ini, wajah gemuknya tiba-tiba melotot dengan sepasang mata. Tempat ketujuh di daftar Raja Dewa memancarkan cahaya keemasan ajaib. Cahaya keemasan ini hanya muncul ketika Anda memasuki daftar Raja Dewa untuk pertama kalinya. Pertama kali Anda memasuki daftar Raja Dewa, Anda menempati tempat ketujuh. Ini jelas merupakan hal yang langka dalam sejarah 9 pengadilan Dewa Agung yang tak terhitung jumlahnya. Ketika kata-kata emas di bawah cahaya keemasan itu berbunyi Ye Sen, Raja Dewa Rendah, Pengadilan Dewa Tertinggi, Raja Dewa Gemuk Ling Feng bahkan lebih tidak percaya. Seseorang benar-benar masuk ke daftar Raja Dewa untuk pertama kalinya dan berhasil masuk ke 10 besar daftar Raja Dewa. Dan itu adalah Raja Dewa Rendah. Jika Raja Dewa Atas bisa masuk ke 10 besar daftar Raja Dewa, itu akan dapat diterima. Tetapi bagi Raja Dewa Rendah untuk masuk ke 10 besar, ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh Raja Dewa Gemuk Ling Feng. Lagi pula, tidak ada satupun Raja Dewa tingkat rendah di 50 teratas dari seluruh daftar Raja Dewa. Raja Dewa Gemuk Ling Feng memikirkan sesuatu. Daftar Raja Dewa baru saja berubah. Jelas, Ye Sen, yang memenangkan tempat ketujuh dalam daftar Raja Dewa, adalah orang yang mengikuti ujian bersamaku. Di antara 100 orang yang kita uji tadi, hanya adik laki-laki itu yang berada di alam Raja Dewa tingkat rendah. Mungkinkah dia Ye Sen yang berhasil mencapai tempat ketujuh? Adik laki-laki itu juga mengatakan bahwa dia baru saja memasuki alam Raja Dewa dan datang ke daftar Raja Dewa untuk pertama kalinya. Bagaimana mungkin dia berhasil mencapai tempat ketujuh dalam daftar Raja Dewa untuk pertama kalinya? Pikiran ini terlintas di benak Raja Dewa Gemuk Ling Feng, dan ekspresi yang luar biasa muncul di wajahnya. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa adik laki-laki ini juga bernama Ye Sen. Raja Dewa Gemuk ingat dengan sangat jelas bahwa anak laki-laki yang memiliki hubungan dengan Dewi Pertama Akademi Dewa Tertinggi yang dia sukai dan kagumi bernama Ye Sen. Mungkinkah adik laki-laki yang sudah lama berbicara dengannya ini? Jika itu benar, memikirkan tentang bagaimana dia telah berbicara dengan adik laki-laki ini tentang Long Li dan Mu Qingsui untuk waktu yang lama, Raja Dewa Gemuk merasa sedikit aneh di dalam hatinya. Dia benar-benar berbicara tentang perselingkuhan Long Li dengan orang yang sudah lama disukai Long Li. Tepat ketika Raja Dewa Gemuk Ling Feng terkejut dan merasa tidak percaya, dia melihat bahwa anak laki-laki yang sudah lama berbicara dengannya terbang keluar dari istana Raja Dewa, dan anak laki-laki itu memancarkan cahaya keemasan yang sama dengan teks emas ajaib di daftar Raja Dewa. Cahaya keemasan yang melambangkan pertama kalinya memasuki daftar Raja Dewa. Raja Dewa Gemuk Ling Feng terbangun dalam sekejap. Anak laki-laki yang sudah lama berbicara dengannya ini benar-benar yang ketujuh dalam daftar Raja Dewa, Ye Sen. Kali ini, Raja Dewa Gemuk Ling Feng hanya tercengang. Pada saat yang sama, di antara para Raja Dewa di alun-alun di luar istana Raja Dewa, banyak orang juga melihat wajah Ye Sen dengan jelas. Tiba-tiba, ratusan suara datang dari seluruh alun-alun, itu Ye Sen, pemuda Ye Sen yang memiliki hubungan dengan Long Li. Dialah yang berhasil masuk ke dalam 10 besar daftar Raja Dewa. Awalnya, ada lebih dari 100.000 Raja Dewa yang datang untuk memengaruhi daftar Raja Dewa kali ini, dan perhatian semua orang tertuju pada daftar Raja Dewa. Tidak seorang pun memperhatikan Ye Sen sama sekali. Namun sekarang berbeda. Sekarang, puncak daftar Raja Dewa, yang tidak pernah berubah, tiba-tiba berubah menjadi 10 besar, dan itu adalah pertama kalinya memengaruhi daftar Raja Dewa. Perubahan besar ini berhasil masuk ke dalam 10 besar. Hanya cahaya ilahi keemasan yang berkedip di atasnya, yang mewakili masuknya kali ini ke dalam 10 besar, sudah cukup untuk menarik perhatian banyak orang kepada Ye Sen. Sekarang, tentu saja, ada orang-orang yang telah melihat Ye Sen sebelumnya, dan mereka langsung mengenali asal-usul Ye Sen. Ketika mendengar para Raja Dewa dari berbagai tempat semuanya berkata dengan pasti bahwa adik laki-laki di depannya adalah Ye Sen, orang yang disukai Long Li, mulut Raja Dewa Ling Feng yang gemuk itu terbuka lebar karena terkejut, itu benar-benar dialah yang memenangkan hati Long Li. Ya Dewa, aku sudah lama memberitahunya tentang 9 prajurit wanita di Akademi Dewa. Melihat ekspresi terkejut Raja Dewa Ling Feng yang gemuk di depannya,
dan mendengar seruan serta diskusi dari sekitarnya, Ye Sen juga tersenyum tak berdaya. Tampaknya kali ini ketika dia datang ke benua hidup Raja Dewa, banyak orang tiba-tiba mengenalnya. Namun, Ye Sen tidak menyembunyikan apapun tentang identitasnya. Dibandingkan dengan menyembunyikan identitasnya, memengaruhi peringkat Raja Dewa adalah hal yang paling penting. Bagaimanapun, ini terkait dengan apakah dia bisa mendapatkan tempat di Gunung Tianshan. Memikirkan hal ini, Ye Sen mendongak dan menatap langsung ke posisi ke-7 di peringkat Raja Dewa. Baru saja, dia memasuki aula Raja Dewa untuk menguji kekuatan tempurnya. Demi memastikan bahwa ia bisa memenangkan posisi yang bagus di peringkat Raja Dewa dan meletakkan dasar yang kokoh untuk memenangkan tempat di Gunung Tianshan, ia tidak mempertahankan banyak kekuatan tempur. Kecuali untuk cara yang mengerikan dan menakjubkan seperti api es biru, Ye Sen menggunakan semua cara kekuatan tempur lainnya. Awalnya, setelah Ye Sen memasuki alam Raja Dewa dan bab kelima dari seni bintang purba, ia pasti memiliki kekuatan untuk bertarung dengan dewa surgawi biasa. Dalam hal ini, tidak mengherankan bahwa ia berada di peringkat ke-7 dalam daftar Raja Dewa. Ke-7. Namun, ia benar-benar dijamin untuk mendapatkan tempat untuk memasuki Gunung Dewa Surgawi. Mengenai tempat pertama, pandangan Ye Sen langsung tertuju pada nama-nama Yang Yun, Mu Qingsui, dan yang lainnya di puncak daftar Raja Dewa. Jika ia juga mengeluarkan tongkat pembunuh seperti api es biru, mungkin bukan tidak mungkin untuk memengaruhi tempat pertama dalam daftar Raja Dewa. Namun, demi reputasi palsu tempat pertama, Ye Sen tidak akan membiarkan dirinya menggunakan cara penyelamat hidup ini dengan mudah. Bagaimanapun, bahkan Lord Huyan sendiri terkejut dengan kemampuan menggunakan Blue Ice Flame di alam Raja Dewa. Tidak seorang pun di seluruh mahkamah dewa tertinggi mengetahuinya. Lebih baik tidak mengungkapkan kartu trufnya. Suatu hari, dia dapat membunuh tempat pertama di daftar Raja Dewa dengan mengandalkan cara-caranya yang biasa. Itulah yang dikejar Ye Sen. Ketika Ye Sen menatap daftar Raja Dewa dengan mata berbinar. Ketika seluruh alun-alun aula Raja Dewa Akademi Dewa Tertinggi terkejut karena penampilan Ye Sen. Ye Sen tidak tahu seberapa besar keterkejutan yang disebabkan oleh penampilannya di seluruh 9 Akademi Dewa Utama. Wus, wus, wus. Hanya saja saat penampilan Ye Sen muncul di daftar Raja Dewa, serangkaian cahaya ilahi terbang dari aula Raja Dewa ke benua kehidupan Lord di bagian terdalam Akademi Dewa Tertinggi tanpa diketahui siapapun. Perubahan pada daftar Raja Dewa tidak akan menarik perhatian Lord Akademi Dewa Tertinggi. Namun, jarang sekali seseorang yang berhasil masuk 10 besar dalam upaya pertama untuk masuk ke daftar Raja Dewa, bahkan di Akademi Ilahi Tertinggi, dan orang yang menciptakan keajaiban ini adalah Raja Dewa tingkat rendah. Sudah pasti berita besar bahwa Raja Dewa tingkat rendah dapat masuk 10 besar daftar Raja Dewa yang ditetapkan oleh 9 Akademi Ilahi Utama. Tentu saja, ini menyentuh larangan Istana Raja Dewa, dan berita itu langsung disampaikan dari Istana Raja Dewa ke telinga kekuatan besar alam Dewa Akademi Ilahi Tertinggi. Ketika mereka mendengar bahwa orang yang menciptakan keajaiban ini adalah Ye Sen, yang sangat khawatir dengan Tuan Sue Sen, untuk sementara waktu, banyak kekuatan besar alam dewa dari Akademi Ilahi Tertinggi tercengang di lapangan. Bukankah Ye Sen ini baru saja bergabung dengan Akademi Ilahi Tertinggi belum lama ini? Saya mendengar bahwa dia baru berada di alam dewa sejati selama lebih dari setahun, dan dia telah menjadi Raja Dewa begitu cepat. Semua kekuatan besar alam dewa merasa sedikit luar biasa. Kecepatan kultivasi ini benar-benar terlalu cepat. Begitu cepatnya sehingga bahkan jika mereka adalah penguasa, mereka merasa sedikit tidak percaya. Di antara kekuatan besar alam penguasa ini, ada juga penguasa wanita bintang 7, yang saat ini sedang melihat sesuatu di tangannya dan melihat ke arah Istana Raja Ilahi. Dia bahkan bergumam, sepertinya aku harus bertemu Ye Sen ini. Sama seperti pengadilan ilahi tertinggi yang terguncang. 8 dari 9 pengadilan ilahi lainnya juga dapat melihat perubahan dalam peringkat Raja Ilahi. Mereka juga melihat keajaiban Ye Sen, yang berada di alam Raja Ilahi yang lebih rendah, berhasil mencapai tempat ke-7 di peringkat Raja Ilahi. Berita ini tidak hanya menyebabkan kejutan di antara Raja Ilahi yang sedang menonton peringkat Raja Ilahi di 8 pengadilan ilahi, tetapi juga menyebar dengan cepat ke seluruh 8 pengadilan ilahi dengan transmisi yang cepat. Untuk sementara waktu, banyak tokoh, bahkan banyak orang yang menduduki 50 atau 20 teratas peringkat Raja Ilahi, terbangun dari kultivasi mereka.
Mereka dapat menduduki puncak peringkat Raja Ilahi, dan mereka tidak akan memengaruhi peringkat Raja Ilahi setiap bulan. Karena mereka tahu bahwa pada dasarnya sulit bagi siapapun untuk dengan mudah menggoyahkan posisi mereka. Kali ini, seseorang tiba-tiba melampaui mereka dan langsung berhasil mencapai tempat ketujuh. Tentu saja, para Raja Dewa ini sangat terkejut dan ingin terbang ke peringkat Raja Dewa untuk melihat apa yang sedang terjadi. Tidak hanya para Raja Dewa yang kuat ini, tetapi juga banyak dewa-dewa dan bahkan dewa dari 9 pengadilan dewa. Setelah mendengar berita itu, semuanya terbang ke istana Raja Dewa. Pengadilan Dewa Taikang. Itu adalah pengadilan dewa paling terkenal di 9 pengadilan dewa, yang kedua setelah pengadilan dewa tertinggi. Di area kultivasi rahasia pengadilan Dewa Taikang, di lembah yang penuh dengan bunga. Ketika Ye Zhen mencapai tempat ketujuh dalam daftar Raja Dewa, sesaat setelah berita itu menyebar, seorang gadis mungil muncul di kehampaan lembah bunga ini. Gadis mungil ini mengenakan pakaian latihan putih, anggun, dan terlihat sangat muda. Jika ada Raja Dewa, Dewa-Dewa, atau Dewa Pengadilan Dewa Taikang yang melihat gadis mungil ini, dia pasti akan mengenalinya. Dia adalah Raja Dewa terkuat di seluruh pengadilan Dewa Taikang, yang berada di peringkat kedua dalam daftar Raja Dewa bersama alam Raja Dewa tingkat menengah, Mu Qingsui. Begitu Mu Qingsui muncul di kehampaan, matanya melihat ke arah istana Raja Dewa Pengadilan Dewa Taikang di luar lembah. Dia bahkan bergumam pada dirinya sendiri, "Yah, Ye Zhen berhasil mencapai tempat ketujuh dalam daftar Raja Dewa. Dia benar-benar berhasil mencapai daftar Raja Dewa lebih cepat dari yang kuduga, dan peringkatnya lebih baik dari yang kuduga." Dia berada di peringkat ketujuh untuk pertama kalinya. Pada titik ini, gadis mungil Mu Qingsui tersenyum lembut. Kakak Long Li berkata bahwa Ye Zhen pasti akan dapat menyelesaikan 3 persyaratan dari 2 master. Ketika dia berhasil menyelesaikan penilaian 9 Akademi Dewa Utama dan memenangkan tempat pertama di 9 Akademi Dewa Utama, aku tahu bahwa dia pasti akan berdampak pada alam Raja Dewa dalam waktu 2 tahun, memenangkan tempat untuk pergi ke Gunung Dewa Surgawi, dan menyelesaikan persyaratan kedua dari 2 master. Aku tidak menyangka waktu itu akan datang begitu cepat. Aku juga akan memasuki Gunung Dewa Surgawi di perjalanan berikutnya. Kalau begitu aku akan bisa bertemu dengan Ye Zhen ini. Pada titik ini, secercah harapan muncul di mata Mu Qingsui. Aku ingin melihat seberapa hebat pemuda ini yang bisa membuat kakak Long Li jatuh cinta padanya, yang bisa memasuki tempat ketujuh dalam daftar Raja Dewa untuk pertama kalinya di alam Raja Dewa yang lebih rendah. Ye Zhen tidak tahu seberapa besar keterkejutan yang disebabkan oleh upaya pertamanya untuk memasuki peringkat Raja Dewa di 9 Akademi Dewa yang hebat. Dia tidak tahu bahwa Mu Qingsui, yang telah lama dia tanyakan informasinya, tampak seperti dia tahu banyak tentangnya. Pada saat ini, setelah menyelesaikan upaya untuk memasuki peringkat Raja Dewa, melihat semakin banyak orang berkumpul di sekitarnya, Ye Zhen tidak berencana untuk tinggal di alun-alun istana Raja Dewa lebih lama lagi. Dia masih memiliki banyak hal penting untuk dilakukan. Karena upaya untuk memasuki peringkat Raja Dewa telah selesai, tidak perlu membuang-buang waktu di sini. Setelah tersenyum dan mengangguk kepada Raja Dewa Ling Feng yang gemuk dan mengambil token yang mewakili 10 besar dari tetua Dewa Abadi yang sama terkejutnya yang bertanggung jawab atas ujian peringkat Raja Dewa Akademi Dewa Tertinggi, Ye Zhen bersiap untuk pergi ke area gua pertama benua hidup Raja Dewa. Sama seperti benua hidup Dewa Sejati. Di benua hidup Raja Dewa, ada juga beberapa area utama. Jika itu adalah murid Dewa Raja umum dari Akademi Dewa Tertinggi yang telah memasuki alam Dewa Raja dari alam Dewa Sejati dan belum memasuki 1000 teratas pada peringkat Dewa Raja, ia hanya dapat membuka gua untuk berlatih di area biasa benua hidup Dewa Raja. Begitu Anda berhasil mencapai peringkat Dewa Raja, Anda dapat membuka gua di area khusus benua hidup Dewa Raja. Yang paling berharga dari area khusus ini adalah area gua pertama benua hidup Dewa Raja, di mana hanya 10 orang teratas pada peringkat Dewa Raja yang dapat membuka gua. Awalnya, setelah Ye Zhen meningkatkan token muridnya menjadi token Dewa Raja di aula lanjutan, ia mendapat tempat untuk membuka gua di area biasa benua hidup Dewa Raja. Namun, sekarang setelah ia memenangkan 10 besar pada peringkat Dewa Raja, tempat biasa ini tidak lagi diperlukan, dan ia dapat langsung membuka gua di area gua pertama. Di benua Dewa Sejati, Ye Zhen telah melihat betapa berharganya area gua pertama. Di sanalah ia memilih gua yang ditinggalkan oleh penguasa hukuman petir,
yang darinya ia memperoleh artefak Suantian dan artefak Jitian yang sangat berharga, dan bahkan kerucut Dewa Suan. Kerucut Dewa Suan itu benar-benar membantu Ye Sen. Baik itu membunuh Sue Xian, yang menantangnya di panggung hidup dan mati atas dorongan Yang Yun Yang Yan, atau membunuh musuh Raja Es, Nisan Sen Wang, kerucut Dewa Suan memainkan peran besar. Terutama selama perjalanan ke makam iblis, kerucut Dewa Suan memberikan bantuan besar kepada Ye Sen di 3 laut jahat ketika ia mencoba mencapai alam Raja Dewa. Dapat dikatakan bahwa jika ia tidak memasuki area gua pertama di benua Dewa Sejati dan memilih gua yang bagus, ia tidak akan dapat memasuki alam Raja Dewa dengan begitu cepat dan lancar. Dalam hal ini, menghadapi benua Dewa baru, Ye Sen harus memanfaatkan kesempatan untuk memilih gua lagi. Saya telah memilih gua yang bagus di benua Dewa Sejati. Sayangnya, saya telah datang ke benua Dewa Raja Hidup sekarang, jadi saya tidak dapat lagi menggunakan gua itu. Saya hanya dapat memilih gua baru di benua Dewa Raja Hidup. Namun, pakaian Dewa Biru Bintang saya telah menyelesaikan transformasi lain, dan saya sudah mengetahui rahasia di Gua Dewa Penghukuman Petir. Meskipun sangat disayangkan untuk meninggalkan Gua Dewa Penghukuman Petir, itu tidak dapat diterima. Sekarang, mari kita tinggal di area gua pertama benua Dewa Raja Hidup dan melihat apakah ada gua baru yang cocok untuk dipilih. Ye Sen, yang telah mengambil keputusan, siap untuk mengikuti bimbingan Tetua Dewa Abadi, mengambil token yang mewakili 10 teratas daftar Raja Dewa, pergi ke benua Dewa Raja Hidup untuk menemukan tetua yang mengatur gua, dan memilih gua baru. Pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Ye Sen. Sebelum Ye Sen meninggalkan alun-alun Istana Raja Dewa, 2 suara langsung menyelimuti seluruh alun-alun Istana Raja Dewa dan mencapai telinga Ye Sen. Ye Sen, selamat atas terobosanmu ke dalam 10 besar peringkat Raja Dewa. Adik muda Ye Sen, kau benar-benar sehebat yang dikatakan adik muda Long Li. Ledakan, ledakan. Kemudian, tirai langit di atas alun-alun Istana Raja Dewa terkoyak, dan seorang penguasa wanita mengenakan pakaian dewa ungu dan wajah cantik, bersama dengan seorang penguasa dewi mengenakan pakaian merah muda biru, muncul di langit. Ketika mereka melihat kedua orang ini, terutama penguasa wanita, banyak tokoh tingkat penguasa dewa dan bahkan tingkat penguasa dari Akademi Dewa tertinggi yang telah bergegas ke alun-alun Istana Raja Dewa karena mereka mendengar bahwa seorang Raja Dewa tingkat rendah telah bergegas ke 10 besar peringkat Raja Dewa, tiba-tiba terkejut. Tokoh-tokoh tingkat penguasa dewa itu membungkuk langsung kepada penguasa wanita dan penguasa dewi. Dan tokoh-tokoh tingkat penguasa itu juga agak terkejut, mereka mengepalkan tangan dan membungkuk kepada penguasa wanita, berkata, "Tuan Jialan, kau juga di sini." Pada saat yang sama, mereka berkata kepada dewa wanita, "Dewa Meng Yue, Anda benar-benar keluar dari pengasingan." Ketika mereka mendengar para dewa ini meneriakkan nama Dewa Jialan dan Dewa Meng Yue, banyak Raja Dewa di alun-alun Istana Raja Dewa terkejut. Yang Mulia Dewa Jialan, Dewa Meng Yue, mereka adalah 2 tokoh terkenal di Akademi Ilahi tertinggi kita. Yang Mulia Dewa Jialan adalah ahli alkimia di Akademi Ilahi tertinggi kita, dan tokoh besar di alam Dewa 7 bintang. Meskipun Dewa Meng Yue belum memasuki alam Dewa, dia adalah Dewa Abadi yang paling kuat di Akademi Ilahi tertinggi kita, dan nomor 1 di daftar Dewa-Dewa dari 9 Akademi Dewa Utama. Mereka benar-benar datang ke sini bersama-sama. Dari nada bicara mereka datang untuk memberi selamat kepada Ye Sen atas pengaruhnya pada daftar Raja Dewa. Ye Sen, apakah dia begitu akrab dengan 2 tokoh besar ini? Pada saat yang sama, beberapa murid Akademi Dewa tertinggi berbisik, "Kau tidak tahu, Tuan Jialan dan Tuan Meng Yue sama-sama berlatih dengan Tuan Sue Sen yang terhormat." Singkatnya, mereka berdua adalah kakak perempuan senior Long Li. Aku khawatir itu karena Long Li sehingga mereka begitu akrab dengan Ye Sen dan memperlakukannya dengan sangat istimewa. Sepertinya Long Li benar-benar istimewa bagi Ye Sen, kalau tidak, kedua pria besar ini tidak akan begitu sopan kepada Ye Sen. Diskusi yang ramai di sekitar mereka tentu tidak bisa lepas dari telinga Tuan Jialan dan Dewa Meng Yue. Namun, mereka berdua sama sekali tidak peduli dengan diskusi ini. Mereka tersenyum dan berkata kepada Ye Sen, "Ye Sen, kau telah menyelesaikan dampak pada daftar Raja Dewa. Selanjutnya, aku khawatir kau harus memilih gua. Ayo, kami berdua akan menemanimu untuk memilih gua. Kebetulan ada gua yang sangat cocok untukmu." Pada titik ini, kedua wanita itu saling tersenyum, memperlihatkan sedikit tatapan menggoda.
Menemaniku untuk memilih gua, Ye Sen tercengang. Dia belum pernah melihat Tuan Jialan dan Dewa Meng Yue ini. Mengapa mereka terlihat begitu baik padanya? Mungkinkah orang-orang di sekitarnya membicarakannya karena Long Li? Tuan Jialan, sepertinya aku pernah mendengar nama ini. Ye Sen merasa bahwa nama Tuan Jialan sangat familiar. Dalam sekejap, dia teringat. Bukankah Tuan Jialan adalah orang yang dia pilih untuk mengeluarkan misi level 5 untuk pergi ke makam iblis untuk merebut telur penyu petir di pavilion merit misi? Ye Sen tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan tuan wanita ini di sini. Adapun dewa-dewa Meng Yue, Ye Sen belum pernah melihatnya sebelumnya, dan dia bahkan belum pernah mendengar namanya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi yang pertama dalam daftar dewa-dewa, yang terkuat dari 3 daftar 9 Akademi Dewa. Namun, meskipun dia sedikit terkejut dengan undangan kedua pria besar ini, Ye Sen tidak akan menolak. Ye Sen tersenyum, mengangguk kepada kedua wanita itu, melangkah ke dalam kehampaan, dan datang ke sisi Dewa Jialan dan Dewa-Dewa Meng Yue. Ye Sen bahkan lebih ingin tahu tentang gua seperti apa yang dibicarakan kedua pria besar itu yang sangat cocok untuknya. Melihat Ye Sen datang ke kehampaan, Tuan Jialan dan Dewa Meng Yue tersenyum lembut. Kemudian, Tuan Jialan menyingsingkan lengan bajunya, dan mereka bertiga menghilang dari kehampaan di atas alun-alun Istana Raja Dewa. Ketika ketiganya menghilang, seluruh alun-alun menjadi ramai. Tanpa keterkejutan Tuan Jialan dan Dewa Meng Yue, para murid Akademi Dewa tertinggi mulai berdiskusi dengan keras. Dan topik yang paling banyak dibicarakan adalah keajaiban daftar Raja Dewa yang diciptakan oleh Ye Sen, dan hubungan antara Ye Sen dan Long Li. Orang yang paling terkejut di antara kerumunan adalah Raja Dewa Gemuk Ling Feng. Dia sedikit pusing ketika melihat Ye Sen menghilang bersama Tuan Jialan dan Tuan Meng Yue. Ya Dewa, Long Li benar-benar menyukai Ye Sen sejauh ini. Dia meninggalkan Akademi Dewa tertinggi, dan kedua kakak perempuannya datang untuk menemui Ye Sen. Tuan Jialan dan Tuan Meng Yue keduanya adalah wanita cantik yang terkenal dingin di Akademi Dewa tertinggi. Sekarang, mereka begitu dekat dengan Ye Sen di depan umum. Kapan aku akan memiliki keberuntungan seperti itu? Raja Dewa Gemuk Ling Feng sekarang sangat iri dan memuja Ye Sen. Ada yang iri, ada yang memuja, ada yang terkejut, dan ada yang cemburu. Di antara kerumunan, ada dua orang yang seluruh badannya dingin dan penuh ketakutan. Kedua orang ini adalah Yang Yun dan Yang Yan, yang berada di peringkat pertama dan ketiga dalam daftar Raja Dewa. Mereka awalnya berlatih di gua mereka sendiri. Ketika mereka mendengar bahwa daftar Raja Dewa telah berubah drastis dan Ye Sen telah memasuki tempat ke-7 dalam daftar Raja Dewa dari alam Raja Dewa yang lebih rendah, mereka sangat terkejut hingga mereka melompat di tempat. Mereka tahu lebih baik daripada siapapun apa artinya Ye Sen berada di peringkat ke-7 dalam daftar Raja Dewa. Ketika mereka pertama kali bertemu Ye Sen, dia masih dewa sejati tingkat 4. Akibatnya, dalam waktu singkat, Ye Sen berhasil menembus dewa sejati tingkat 8 di tanah purba Jiuyang, dan kemudian berkultivasi ke dewa sejati tingkat 9. Sekarang, hanya dalam beberapa bulan, dia telah memasuki alam Raja Dewa. Yang lebih menakutkan adalah bahwa setiap kali Ye Sen menerobos, kekuatan tempurnya meningkat, yang membuat mereka berdua merasa takut. Ketika Ye Sen adalah dewa sejati tingkat 4, dia adalah sosok kecil yang bahkan tidak mereka berdua kagumi. Akibatnya, ketika Ye Sen adalah dewa sejati tingkat 9, dia memiliki kekuatan tempur untuk melawan dewa bumi. Sekarang, begitu dia memasuki Raja Dewa tingkat rendah, dia benar-benar masuk ke tempat ke-7 dalam daftar Raja Dewa. Tempat ke-7 dalam daftar Raja Dewa berarti dia pasti bisa melawan Dewa Surgawi tingkat rendah biasa. Bahkan Yang Yun dan Yang Yan hanya memiliki kekuatan tempur Ye Sen saat ini ketika mereka menerobos ke alam Raja Dewa tingkat atas. Sekarang, Ye Sen masih Raja Dewa tingkat rendah, dan kekuatan tempurnya telah mencapai tingkat ini. Bagaimana mungkin mereka tidak takut? Pada waktunya, Ye Sen akan menerobos ke Raja Dewa tingkat menengah atau bahkan Raja Dewa tingkat atas, dan dia pasti akan dapat meninggalkan keduanya jauh di belakang. Terutama ketika keduanya datang ke alun-alun Istana Raja Dewa, mereka melihat bahwa nama Ye Sen benar-benar muncul di tempat ke-7 daftar Raja Dewa, dan mereka juga melihat perhatian Dewa Jialan dan Dewa Meng Yue terhadap Ye Sen. Keduanya sangat menyesalinya saat ini, dan mereka telah membuat musuh dengan Ye Sen. Awalnya, mereka merasa sangat iri pada Ye Sen dan Long Li bersama-sama,
tetapi sekarang tampaknya hanya Ye Shen yang layak untuk seorang jenius yang tak tertandingi seperti Long Li. Kita tidak bisa menjadi musuh dengan Ye Shen lagi. Di masa depan, semakin jauh dari Ye Shen ini, semakin baik. Yang Yun dan Yang Yan saling memandang, dan mereka berdua membuat keputusan dalam hati mereka. Pada awalnya, ketika Ye Shen masih menjadi dewa sejati 9 kesengsaraan, dia membunuh Sui Xian, yang menghasut keduanya untuk pergi ke tahap hidup dan mati, dan bahkan menantang keduanya untuk hidup dan mati di tahap hidup dan mati. Pada saat itu, Yang Yun dan Yang Yan takut dengan api es ekstrim biru pada Ye Shen dan tidak berani mengambil tindakan. Pada akhirnya, mereka menyetujui 3 syarat Ye Shen. Apakah itu menyiapkan jamuan makan untuk meminta maaf kepada Ye Shen, atau tidak boleh mendekati Ye Shen sejauh 300 kaki mulai sekarang, bersama dengan syarat ketiga menggantungkan tirai cahaya permintaan maaf di luar gua. Ketiga syarat ini membuat Yang Yun Yang Yan kehilangan muka. Saat itu, mereka berdua masih memiliki ide untuk mencari cara membalas dendam pada Ye Shen. Sekarang, melihat Ye Shen bergegas ke alam Raja Dewa dan bergegas ke tempat ke-7 dalam daftar Raja Dewa, ide balas dendam untuk mereka berdua langsung menghilang. Anda bercanda, di masa lalu, mereka berdua berani meremehkan Ye Shen. Tetapi sekarang mereka sama sekali tidak berani meremehkannya, tetapi hanya bisa memperlakukannya dengan sangat hormat. Selain itu, cara Ye Shen yang tak ada habisnya. Keduanya tidak berani memiliki dendam dengan Ye Shen lagi. Yang Yun Yang Yan, dengan tatapan ngeri di matanya, menatap tajam ke daftar Raja Dewa lagi, dan kemudian wajahnya suram, dan dia menghilang dari kehampaan. Keduanya bersembunyi di tempat yang jauh dari daftar Raja Dewa. Sekarang setelah mereka pergi, para Raja Dewa di alun-alun Istana Raja Dewa tidak tahu. Jika para Raja Dewa tahu bahwa Ye Shen, yang ke-7 dalam daftar Raja Dewa, dapat membuat Yang Yun Yang Yan, yang pertama dan ketiga dalam daftar Raja Dewa, begitu takut, saya khawatir semua orang di lapangan akan lebih mengagumi Ye Shen. Namun, kepergian kedua orang yang sedih itu tidak dapat luput dari pandangan beberapa dewa-dewa. Melihat penampilan Yang Yun Yang Yan, dan memikirkan perseteruan yang dikabarkan antara Yang Yun Yang Yan dan Ye Shen, para dewa-dewa ini melihat ke arah di mana Ye Shen menghilang, dan mata mereka menjadi lebih serius. Yang Yun Yang Yan sepenuhnya melepaskan kebenciannya terhadap Ye Shen. Namun, ada satu orang yang tidak menyerah. Orang ini adalah Qin Yuntian, pemimpin Gunung Shenlong, salah satu dari 4 kekuatan utama di Kerajaan Dewa. Berita bahwa Ye Shen masuk ke daftar Raja Dewa dan membunuh yang ke-7 ditransmisikan dari Akademi Dewa tertinggi ke Gunung Shenlong dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah mendengar berita ini, beberapa dewa-dewa Gunung Shenlong juga sangat terkejut. Beberapa dewa bahkan membujuk Qin Yuntian untuk tidak membuat musuh dengan Ye Shen di masa depan. Bagaimanapun, perhatian yang diberikan oleh Dewa Sui Shen dan Raja Beijun kepada Ye Shen saja telah memberikan tekanan besar pada Gunung Shenlong. Pada saat ini, Ye Shen sendiri juga menunjukkan bakatnya yang luar biasa dan telah menerobos ke ranah Raja Dewa. Banyak orang di Gunung Shenlong merasa bahwa tidak ada gunanya memiliki musuh dengan seorang jenius yang tak tertandingi seperti Ye Shen karena kematian Qin Feng. Bujukan para dewa ini membuat Qin Yuntian sangat marah. Kemarahan Qin Yuntian saat ini tentu saja bukan hanya karena keturunan langsungnya Qin Feng terbunuh. Awalnya, dia ingin membunuh Ye Shen, tetapi itu hanya masalah kecil. Kemudian, karena dihentikan oleh Raja Dongjun, dia khawatir dengan mukanya dan tidak ingin kalah 2 poin di hadapan Raja Dongjun, jadi dia harus membunuh Ye Shen. Kemudian, karena perintah Tuan-Tuan Sui Shen dan Raja Beijun, Qin Yuntian sangat membenci Ye Shen. Karena Ye Shen membuatnya, seorang Tuan Bintang 8, kehilangan muka di hadapan banyak orang di Kerajaan Dewa. Setiap orang yang membicarakan Ye Shen akan berkata bahwa dia, pemimpin dari 4 kekuatan utama di Kerajaan Dewa, tidak dapat melakukan apapun terhadap Ye Shen yang masih kecil. Bagaimana mungkin Qin Yuntian menerima ini? Bahkan jika Lord Sui Shen dan Raja Beijun melarangnya untuk bertindak secara terbuka, dia akan diam-diam membunuh Ye Shen dan memberitahu dunia bahwa dia pasti bisa membunuh siapapun yang ingin dia bunuh di Gunung Shenlong. Bahkan jika Ye Shen menerobos ke alam Raja Ilahi sekarang, dia tidak akan berhenti. Tidak perlu membujuknya lagi. Qin Yuntian melambaikan tangannya dan menyela kata-kata Lord Gunung Shenlong yang membujuknya untuk berhenti. Anak ini adalah penjahat yang tak tertandingi. Dia sudah memiliki dendam terhadap Gunung Shenlong kita.
Jika dia dibiarkan tumbuh, dia pasti akan menjadi masalah besar bagi Gunung Shenlong kita. Bahkan jika kita berhenti, dapatkah kamu menjamin bahwa dia tidak akan menimbulkan masalah bagi Gunung Shenlong kita di masa depan? Kata-kata Qin Yuntian membuat Lord Gunung Shenlong tampak dilema. Salah satu penjaga berkata kepada Qin Yuntian, "Tuan, kami memiliki perintah dewa dari dua tuan, Tuan Suesen dan Raja Beijun. Jika tuan dan dewa kami tidak dapat mengambil tindakan, kami tidak dapat melakukan apapun terhadap Ye Shen. Jika kami membuat musuh lain dan tidak dapat membunuh orang ini, kebencian hanya akan tumbuh semakin besar. Tuan, Anda juga mengirim banyak orang untuk berurusan dengan Ye Shen secara diam-diam sebelumnya, tetapi pada akhirnya, Raja Dewa itu bahkan tidak menemukan bayangan Ye Shen. Sekarang, Ye Shen telah mencapai alam Raja Dewa biasa, dan berada di urutan ke-7 dalam daftar Raja Dewa dari 9 pengadilan Dewa Agung. Saya pikir tidak ada Raja Dewa di dunia yang dapat menjadi lawannya. Bagaimana kita bisa menghadapinya lagi?" Mendengar kata-kata penjaga ini, hati Qin Yuntian semakin marah. Di pengadilan dewa tertinggi, dia tidak dapat mengambil tindakan terhadap Ye Shen, jadi dia menyerahkan masalah penanganan Ye Shen kepada Yang Yunyangyan. Akibatnya, Qin Yuntian juga mendengar bahwa para pembantu yang ditemukan Yang Yunyangyan langsung dibunuh oleh Ye Shen. Setelah menunggu berita bahwa Ye Shen telah meninggalkan Akademi Ilahi Tertinggi, Qin Yuntian siap mengirim Raja Ilahi untuk membunuh Ye Shen dalam perjalanan. Akibatnya, dia tidak menemukan jejak Ye Shen. Qin Yuntian tidak tahu bahwa ketika Ye Shen meninggalkan Akademi Ilahi Tertinggi dan pergi ke makam iblis, penampilannya telah berubah dan dia telah waspada terhadapnya. Sangat disayangkan dia tidak membunuhnya sebelumnya. Sekarang setelah dia mencapai alam Raja Ilahi, bahkan lebih sulit untuk menghadapinya. Qin Yuntian juga menggertakkan giginya. Namun, sekarang Tuan Suesen dan Raja Beijun telah meninggalkan kerajaan ilahi Gunung Wanmu dan menemani Tuan ke Laut Bintang Ekstrim. Bahkan Raja Dongjun yang menjaga Ye Shen pun ikut bersama mereka. Meskipun Tuan memerintahkan kita untuk tidak mengambil tindakan, agar tidak meninggalkan pegangan, sehingga Tuan Suesen dan Raja Beijun akan marah dengan Gunung Shenlong kita. Tapi, sebentar lagi, akan ada kesempatan yang diberikan dewa bagi kita untuk menemukan kesempatan lain untuk berhadapan dengan Ye Shen. Kesempatan yang diberikan dewa apa? Tanya para penguasa Gunung Shenlong. Qin Yuntian menyipitkan matanya dan tidak berkata apa-apa. Namun, para penguasa Gunung Shenlong tidak tahu bahwa Qin Yuntian telah bergumam dalam hatinya, kesempatan yang diberikan dewa ini adalah Gunung Tianshan. Gunung Tianshan itu dapat mengisolasi semua penguasa dari penyelidikan. Begitu Ye Shen masuk, tidak peduli apakah itu krisis awal Gunung Tianshan atau serangan orang lain, penguasa Suesen dan Raja Beijun pasti tidak akan dapat membantu Ye Shen bahkan jika mereka memiliki kekuatan sihir yang luar biasa. Meskipun Gunung Tianshan hanya dapat mengizinkan Raja Dewa untuk masuk, selalu ada beberapa Raja Dewa dari Kerajaan Dewa yang mengikuti Raja Dewa Gunung Wanmu ke Gunung Tianshan. Kali ini, aku dapat memulai dengan Raja Dewa yang kuat dari beberapa kerajaan lain dan membiarkan mereka berurusan dengan Ye Shen di Gunung Tianshan. Mata Qin Yuntian berbinar, berpikir dalam hatinya. Ye Shen tidak tahu bahwa saat ini, Qin Yuntian sedang berpikir untuk mencekiknya di alam Raja Dewa. Saat ini, Ye Shen, mengikuti Tuan Jialan dan Dewa Meng Yue, telah tiba di area gua pertama di benua kehidupan Raja Dewa. Dengan ditemani seorang Tuan Bintang 7 seperti Tuan Jialan, dan kehadiran Dewa Meng Yue, seorang tokoh besar yang menduduki peringkat pertama di daftar dewa, dan seorang tetua Dewa Surgawi yang bertanggung jawab atas distrik gua pertama di alam Raja Dewa, mereka tentu tidak berani menghentikan mereka. Setelah dengan hormat memeriksa 10 token teratas Raja Dewa milik Ye Shen, tetua itu memperhatikan mereka bertiga memasuki distrik gua pertama. Ye Shen menemukan bahwa distrik gua pertama di benua kehidupan Raja Dewa lebih besar daripada distrik gua pertama di benua kehidupan Dewa Sejati. Bahkan jika hanya 10 teratas di daftar Raja Dewa yang memenuhi syarat untuk tinggal di sini, distrik gua pertama masih sangat luas. Gua-gua yang tersisa dari sejarah semuanya sangat berjauhan. Dapat dikatakan bahwa pada dasarnya tidak ada seorang pun yang mengganggu kultivasi di dalamnya. Namun, Dewa Jialan dan Dewa Meng Yue membawa Ye Shen ke gunung yang tertutup salju di bagian terdalam dari distrik gua pertama. Gunung yang tertutup salju ini, dengan radius ratusan ribu mil, sepenuhnya tertutup. Di luar area terlarang, Ye Shen melihat cahaya ilahi berkedip,
yang berkata, ini adalah tempat kultivasi Longli. Tidak seorang pun dari Akademi Ilahi tertinggi boleh masuk tanpa izin Longli. Dibawa ke tempat kultivasi Longli oleh Dewa Jialan dan Dewa Meng Yue benar-benar mengejutkan Ye Sen. Longli sudah menjadi Dewa Bumi, jadi dia harus pindah ke benua Dewa Bumi. Apakah ini gua tempat dia tinggal saat menjadi Raja Dewa? Namun, karena dia sudah pergi, pembatasan di guanya seharusnya dicabut dan tersedia untuk dipilih orang lain. Mengapa masih tertutup rapat? Juga, Tuan Jialan dan Dewa Meng Yue membawaku ke sini. Mungkinkah gua yang mereka katakan sempurna untukku adalah gua Longli? Terkejut, Ye Sen menoleh untuk melihat Tuan Jialan dan Dewa Meng Yue. Tanpa menunggu Ye Sen bertanya, Tuan Jialan tersenyum dan berkata kepada Ye Sen, "Ye Sen, gua ini khusus disediakan untukmu oleh adik perempuanku. Awalnya, gua tempat adik perempuanku berlatih sama seperti gua tempat guru kita, Tuan Sue Sen, berlatih. Tidak ada orang lain yang diizinkan masuk. Tetapi berbeda untukmu. Ketika adik perempuanku meninggalkan kerajaan ilahi Gunung Wanmu, dia meninggalkan token pembatasan gua di sini untuk Meng Yue dan memintanya untuk memberikannya kepadamu." Mata indah Dewi Meng Yue di samping juga menatap Ye Sen dan mengangguk, "Ya, adik perempuanku meramalkan bahwa kau pasti akan segera melangkah ke alam Raja Dewa, dan dia juga mengatakan bahwa kau begitu kuat sehingga begitu kau melangkah ke alam Raja Dewa, kau pasti akan dapat memasuki area gua pertama. Pada waktu itu, adik perempuanku memintaku untuk memberikan token pembatasan gua kepadamu. Awalnya, aku tidak percaya bahwa kau dapat memasuki 10 besar daftar Raja Dewa dengan alam Raja Dewa yang lebih rendah. Aku tidak menyangka kau benar-benar melakukannya. Sepertinya adik perempuanku masih memahamimu." Pada akhirnya, mata indah Dewi Meng Yue juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Meskipun dia adalah tokoh nomor 1 dalam daftar kehormatan dewa, dia bahkan tidak berhasil masuk ke 10 besar daftar kehormatan dewa ketika dia berada di alam Raja Dewa yang lebih rendah. Sebagai perbandingan, Ye Sen sekarang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Mendengar bahwa gua ini benar-benar ditinggalkan oleh Longli untuknya, bayangan Longli melintas di benak Ye Sen. Gadis kecil yang tampak dingin dari luar ini sungguh sangat baik padanya. Baik itu persaingan keterampilan pengendalian api di antara mereka berdua di Tanah Purba 9 Matahari, atau jatuh ke dalam api Tianhe, Longli tidak mengeluh padanya. Sebaliknya, dia menyelamatkannya tanpa ragu-ragu setelah dia diserang balik oleh api es ekstrim biru. Meskipun Ye Sen paling menyukai Jiang Yao, namun, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak memiliki perasaan terhadap gadis kecil Longli yang pernah melakukan kontak fisik dengannya. Pada saat ini, Longli bahkan meninggalkan gua tempat dia berlatih untuk ditinggalinya, yang membuat Ye Sen merasa berat di hatinya. Ye Sen jatuh ke dalam suasana hati yang tidak dapat dijelaskan. Tuan Jialan dan Dewa Meng Yue berpikir bahwa Ye Sen tidak ingin menerima gua Longli dan masih ragu-ragu. Keduanya juga telah mendengar tentang Ye Sen dan Jiang Yao. Tuan Jialan melirik Dewa Meng Yue, lalu berkata kepada Ye Sen, "Ye Sen, adik junior berkata bahwa kamu dapat tinggal di gua ini. Dia tidak akan datang mengganggumu di masa depan, dia telah membuka gua baru di benua kehidupan Dewa Bumi." "Ya," Dewa Meng Yue juga berkata, "gua ini disediakan oleh adik junior untukmu. Dan dia juga meninggalkan surat di dalamnya, seolah-olah dia punya sesuatu untuk diceritakan kepadamu. Sekarang adik junior telah pergi ke wilayah bintang 10.000 binatang dan belum kembali. Jika kamu tidak memasuki gua, kamu tidak bisa mendapatkan surat yang ditinggalkan oleh adik junior." Dewa Jialan dan Dewa Meng Yue masih membujuk, tetapi Ye Sen menatap kedua wanita itu saat ini. Dia tersenyum dan berkata, "Dua senior, aku tahu apa yang kalian maksud, dan aku juga tahu niat Longli. Aku telah memutuskan untuk memilih gua Longli untuk berlatih." Ye Sen tidak akan mengabaikan niat Longli hanya untuk wajahnya sendiri. Dia tahu dan mengerti betapa baiknya Longli padanya. Yang bisa dia lakukan adalah bersikap 100 kali lebih baik kepada mereka yang baik padanya. Ada banyak sekali gua di distrik gua pertama. Kamu bisa tinggal di gua manapun, dan dia pasti tidak akan menghindarinya hanya karena itu adalah gua Longli. Selain itu, Dewa Meng Yue mengatakan bahwa Longli meninggalkan surat. Longli telah berada di wilayah bintang 10.000 binatang selama beberapa bulan dan belum kembali. Ye Sen juga khawatir tentang Longli dan Jiang Yao, yang dicari Longli, di wilayah bintang 10.000 binatang.
Dia juga ingin mengetahui sesuatu tentang Long Li sebelum dia pergi dari surat itu. Mendengar bahwa Ye Zhen akhirnya setuju untuk tinggal di gua yang ditinggalkan oleh Long Li, Tuan Jialan dan Dewa Meng Yue merasa lega. Dewa Meng Yue tersenyum pada Ye Zhen, mengeluarkan token terlarang berwarna putih, dan menyerahkannya kepada Ye Zhen. Ye Zhen, ini adalah token terlarang untuk tempat ini. Gua ini ditinggalkan untukmu oleh adik perempuan, kami tidak akan masuk. Setelah berbicara dengan Peri Jialan dan Dewa Meng Yue beberapa saat, Ye Zhen memegang token terlarang gua dan melihat cahaya ilahi terlarang gua di depannya. Namun, yang diingat Ye Zhen dalam benaknya adalah percakapan sebelumnya dengan kedua wanita itu. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan, Ye Zhen tahu bahwa dalam beberapa bulan terakhir sejak ia memenangkan tempat pertama dalam penilaian 9 Akademi Dewa Besar dan memasuki Akademi Dewa Tertinggi dan pergi ke Makam Iblis, beberapa hal juga telah terjadi di Akademi Dewa Tertinggi. Orang kuat nomor 1 di Akademi Dewa Tertinggi, penguasa Debu Salju, bersama dengan 4 pangeran kerajaan dewa dan penguasa kerajaan Dewa Gunung Wanmu, kini telah meninggalkan kerajaan Dewa Gunung Wanmu dan pergi ke suatu tempat yang disebut Laut Bintang Ekstrim. Dikatakan bahwa mereka akan bertemu dengan orang-orang kuat dari kerajaan dewa lainnya, di satu sisi untuk memutuskan beberapa hal di antara kerajaan dewa, dan di sisi lain untuk membuat beberapa persiapan untuk perang jenius wilayah bintang dalam beberapa tahun. Ye Zhen tidak menyangka bahwa penguasa Debu Salju, Raja Wilayah Utara, dan Raja Wilayah Timur kini telah meninggalkan kerajaan Dewa Gunung Wanmu. Ada hal lain yang lebih dikhawatirkan Ye Zhen. Itu adalah perjalanan Long Li ke wilayah bintang Wanshu. Ye Zhen telah mendengar dari penguasa Debu Salju bahwa Long Li pergi ke wilayah bintang Wanshu untuk mencari Jiang Yao dan menjelaskan beberapa hal antara dirinya dan dirinya sendiri, untuk menghindari kesalahpahaman Jiang Yao. Sekarang, Ye Zhen mengetahui dari penguasa Jialan bahwa Long Li telah tiba di wilayah bintang Myriad Beast beberapa bulan yang lalu, dan dia telah mengirim kembali beberapa pesan selama waktu itu. Namun, dia tidak mengirim kembali pesan apapun untuk waktu yang lama baru-baru ini. Menurut penguasa Jialan, pesan terakhir yang dikirim Long Li mengatakan bahwa dia dan Jiang Yao akan memasuki alam rahasia bersama. Saat ini, lebih dari 4 bulan telah berlalu sejak mereka memasuki alam rahasia, dan tidak ada berita yang dikirim kembali. Ini tentu saja membuat Ye Zhen penuh dengan kekhawatiran tentang keselamatan Jiang Yao dan Long Li. Meskipun Peri Jialan mengatakan bahwa Long Li pasti akan baik-baik saja. Di wilayah bintang Myriad Beast, ada orang-orang kuat seperti Nenek He untuk menjaga Jiang Yao, dan Ye Zhen percaya bahwa Jiang Yao tidak akan berada dalam bahaya apapun. Namun, setelah sekian lama tidak ada kabar, Ye Zhen tidak dapat menahan rasa khawatirnya terhadap keselamatan Jiang Yao dan Long Li. Bagaimanapun, mereka adalah dua gadis yang paling dekat dengannya. Mereka pasti tidak dalam bahaya. Memikirkan hal ini, Ye Zhen tidak tahan lagi berdiri di luar batasan rumah gua. Dia ingin segera memasuki rumah gua untuk melihat apa yang dikatakan Long Li dalam surat itu sebelum dia pergi. Meskipun kemungkinan surat itu menyebutkan wilayah bintang 10.000 binatang sangat kecil, Ye Zhen juga ingin tahu lebih banyak tentang situasi Long Li sebelum dia pergi ke wilayah bintang 10.000 binatang. Memikirkan hal ini, Ye Zhen memegang token batasan rumah gua dan tiba-tiba mengangkatnya ke arah batasan kehampaan. Dengan suara Swiss, celah besar muncul di depan Ye Zhen di area terlarang pegunungan yang tertutup salju dengan radius ratusan ribu mil. Ye Zhen bergerak dan terbang ke dalam batasan. Rumah gua Long Li dibangun di atas gunung yang tertutup salju ini. Ketika dia terbang ke dalam rumah gua, Ye Zhen melihat bahwa bagian luarnya tertutup salju, tetapi rumah gua itu adalah pemandangan awal musim semi yang penuh dengan energi spiritual. Rumah gua itu sebenarnya adalah ruang kultivasi khusus yang dibangun secara khusus. Berbagai tanaman spiritual aneh tumbuh di dalamnya, membuat kekuatan ilahi seluruh ruang menjadi sangat kaya. Area latihan inti memang tempat para gadis berlatih. Ada banyak ornamen kecil yang tak terhitung jumlahnya, bersih dan elegan. Namun, mata Ye Zhen tertuju pada sebuah surat di atas panggung batu latihan. Ye Zhen tahu bahwa ini pasti surat yang Long Li tinggalkan untuknya seperti yang dikatakan Dewa Meng Yue. Saat surat itu dibuka, serangkaian cahaya ilahi bersinar lembut. Seolah-olah Long Li berbisik di telinga Ye Zhen. Setelah membaca surat itu sepenuhnya, Ye Zhen mendesah pelan. Long Li tahu bahwa Ye Zhen akan pergi ke Gunung Tianshan. Dalam surat itu,
dia memberitahu Ye Sen tentang kunjungannya ke Gunung Tianshan dan beberapa hal yang dia tanyakan tentang Gunung Tianshan. Long Li juga menyebutkan dalam surat itu bahwa setelah Ye Sen memasuki alam Raja Dewa, dia harus lebih lanjut melatih keterampilan yang lebih kuat. Dia juga mengumpulkan banyak buku seni ilahi untuk Ye Sen dan meletakkannya di paviliun buku gua. Meskipun dia telah menyaringnya sekali, dia tetap meminta Ye Sen untuk lebih lanjut memilih keterampilan yang paling cocok untuk latihannya. Bahkan, mengetahui bahwa Ye Sen tidak dapat menggunakan artefak Jitian, Long Li bahkan meninggalkan 3 buah artefak Xuantian untuk Ye Sen. Ada juga beberapa hal lainnya. Seluruh surat itu berisi tentang apa yang Long Li persiapkan untuk Ye Sen. Long Li tidak punya waktu untuk menyebutkan hal-hal sepele dalam hidupnya. Belum lagi apa yang paling ingin diketahui Ye Sen, masalah wilayah bintang 10.000 binatang. Pada saat ini, Xiao Jiu sedang terbang di bahu Ye Sen. Dia juga melihat surat yang ditulis Long Li untuk Ye Sen. Setelah membacanya, Xiao Jiu juga menghela nafas. Ye Sen, Long Li, gadis kecil ini, sangat baik padamu. Sama baiknya padamu seperti kakak Jiang Yao. Xiao Jiu juga mengucapkan kata-kata ini ketika Long Li menyelamatkan Ye Sen yang diserang oleh serangan balik api es ekstrim biru. Saat itu, Xiao Jiu juga bercanda dengan Ye Sen bahwa dia mungkin juga akan menikahkan Jiang Yao dan Long Li bersama-sama. Lagi pula, ada banyak pria kuat di kerajaan dewa yang memiliki 3 istri dan 4 selir. Saat itu, Ye Sen langsung memutar matanya ke arah Xiao Jiu. Namun kali ini, Ye Sen tidak menghentikan Xiao Jiu untuk berbicara. Saat ini, Ye Sen tidak punya waktu untuk peduli dengan urusannya dengan Jiang Yao dan Long Li. Dia lebih mengkhawatirkan keselamatan Jiang Yao dan Long Li. Xiao Jiu, kamu baru saja mendengar berita itu. Long Li pergi mencari Jiang Yao. Pesan terakhir yang dia kirim mengatakan bahwa dia dan Jiang Yao akan memasuki alam rahasia. Sekarang, tidak ada berita selama lebih dari 4 bulan. Awalnya, aku ingin menunggu sampai masalah Gunung Tianshan terselesaikan sebelum mencari mereka. Sekarang, aku ingin segera pergi ke wilayah bintang 10.000 binatang untuk melihatnya. Pergi ke wilayah bintang 10.000 binatang sekarang juga. Xiao Jiu tercengang. Kamu baru saja kembali ke kuil dewa tertinggi, apakah kamu akan pergi lagi? Ye Sen mengangguk. Awalnya, masih ada lebih dari setahun sebelum perjalanan ke Gunung Dewa Surgawi. Aku berencana untuk tinggal di kuil dewa untuk berlatih terlebih dahulu, dan kemudian pergi mencari Jiang Yao dan Long Li setelah aku pergi ke Gunung Dewa Surgawi. Tapi sekarang, sudah lama tidak ada kabar dari mereka. Bagaimana aku bisa merasa tenang? Lebih dari setahun tidak cukup untuk pergi ke kerajaan roh sejati untuk membantu Tuan Huyan memenuhi keinginannya dan kemudian bergegas kembali ke Gunung Dewa Surgawi. Tetapi lebih dari setahun sudah cukup bagiku untuk pergi ke wilayah bintang 10.000 binatang untuk menemukan Jiang Yao dan yang lainnya terlebih dahulu. Khususnya sekarang setelah aku memiliki segel bintang yang diberikan oleh Tuan Huyan, akan lebih mudah bagiku untuk pergi ke wilayah bintang 10.000 binatang. Dalam hal ini, aku harus menemukan Jiang Yao dan Long Li terlebih dahulu dan memastikan mereka aman. Melihat ekspresi tekad Ye Sen, Xiao Jiu mengangguk. Tidak apa-apa untuk pergi ke wilayah bintang 10.000 binatang terlebih dahulu. Aku juga merindukan kakak Jiang Yao dan adikku Suanger. Pada saat itu, 2 Raja Burung 9 Roh, Xiao Jiu dan Suanger, Xiao Jiu mengikuti Ye Sen, dan Suanger mengikuti Jiang Yao. Ye Sen dan Jiang Yao sudah lama tidak bertemu, dan Xiao Jiu dan Suanger sudah lama tidak bertemu. Namun, sambil menyetujui bahwa Ye Sen akan pergi ke wilayah bintang 10.000 binatang, Xiao Jiu juga berkata kepada Ye Sen, bahkan jika kamu ingin pergi ke wilayah bintang 10.000 binatang, jangan terburu-buru untuk sementara waktu. Long Li meninggalkan begitu banyak hal untukmu. Kamu dapat melihat terlebih dahulu harta karun mana yang dapat kamu gunakan dan latihan mana yang dapat kamu praktikkan. Bahkan jika kau pergi ke wilayah bintang 10.000 binatang, kau dapat memahami latihan yang tepat yang ditinggalkan oleh Long Li di jalan dan beradaptasi dengan harta karun itu. Ye Sen mengangguk. Setelah membaca surat Long Li beberapa saat, ia dan Xiao Jiu berjalan menuju ruangan tempat Long Li meninggalkan sesuatu untuknya. Suatu hari kemudian, sosok Ye Sen terbang keluar dari pengadilan dewa tertinggi, dan menghilang di langit pengadilan dewa tertinggi dalam sekejap tanpa diketahui siapapun. Kota Dewa Gunung Wanmu adalah ibu kota seluruh kerajaan Dewa Gunung Wanmu.
Kota dewa ini adalah yang terbesar dari kota dewa yang tak terhitung jumlahnya di seluruh wilayah bintang Gunung Wanmu. Kota dewa ini sendiri menempati 99 benua bintang yang sangat besar. Seluruh kota dewa Gunung Wanmu berdiri di wilayah paling tengah wilayah bintang Gunung Wanmu, berdiri di wilayah paling tengah dari wilayah yang secara pribadi diperintah oleh penguasa negara yang dikelilingi oleh Kabupaten Timur, Kabupaten Barat, Kabupaten Selatan, dan Kabupaten Utara. Ada yurisdiksi di kota dewa Gunung Wanmu, yang merupakan tempat paling misterius di seluruh kota dewa Gunung Wanmu. Karena di sini diatur suatu hal yang sangat misterius dari kerajaan dewa Gunung Wanmu ke kerajaan dewa lainnya, susunan bintang teleportasi yang dapat diteleportasi melintasi wilayah bintang. Transmisi melintasi wilayah bintang. Ini berbeda dengan teleportasi antara susunan teleportasi di kerajaan dewa melintasi kota dewa. Wilayah bintang sangatlah besar, dan kota dewa yang terkandung di dalamnya tidak terhitung banyaknya. Jarak antara dua wilayah bintang bahkan miliaran kali jarak antara kota dewa. Dalam hal ini, mengatur susunan bintang teleportasi tentu saja 1 miliar kali lebih rumit daripada mengatur susunan dewa teleportasi. Dikabarkan bahwa pengaturan susunan dewa teleportasi antara kota-kota kerajaan dewa dapat dilakukan oleh seorang master dari alam master atau bahkan alam dewa. Namun, pengaturan susunan bintang teleportasi antara wilayah bintang harus dilakukan oleh makhluk yang melampaui master, dan itu harus menjadi orang yang kuat di antara makhluk yang melampaui master. Dan pergi ke wilayah bintang lain melalui susunan bintang teleportasi juga merupakan hal yang sangat bergengsi di kerajaan dewa Gunung Wanmu. Ada banyak prajurit yang tidak pernah meninggalkan kerajaan dewa Gunung Wanmu dalam hidup mereka, dan tidak pernah melihat susunan bintang teleportasi dalam hidup mereka, apalagi melihat situasi kerajaan dewa lainnya. Hanya Raja Dewa dan Dewa Penguasa dengan status di kerajaan dewa yang memiliki benda misterius segel bintang dan dapat menggunakan susunan bintang teleportasi untuk mengunjungi kerajaan dewa lainnya. Ye Shen menghabiskan 4 hari, koin dewa hitam yang tak terhitung jumlahnya, dan mengalami puluhan teleportasi susunan dewa sebelum akhirnya dia datang dari Akademi Dewa tertinggi ke ibu kota kerajaan dewa Gunung Wanmu dan datang ke yurisdiksi tempat susunan bintang teleportasi berada. Ketika dia tiba di yurisdiksi ini, Ye Shen melihat bahwa cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari arah susunan bintang transmisi dan bergegas ke langit. Langit berubah menjadi cahaya yang terang dan sangat terang. Meskipun dia tidak melihat penampilan sebenarnya dari susunan bintang transmisi, dia dapat merasakan misteri susunan bintang transmisi hanya dari cahaya ilahi yang dia lihat dari jauh. Ketika dia terbang ke area transmisi, Ye Shen melihat antrean yang sangat panjang, membentang dari arah susunan bintang transmisi ke tepi terluar area transmisi. Sepertinya ada puluhan ribu orang yang menunggu untuk pergi ke kerajaan dewa lainnya melalui susunan bintang transmisi. Ya, bahkan jika susunan bintang transmisi membutuhkan segel bintang untuk melakukan transmisi, segel bintang hanya dapat dimiliki oleh orang-orang yang berstatus di kerajaan dewa. Namun, ini adalah ibu kota kerajaan dewa, dan ada banyak sekali orang yang berstatus di seluruh kerajaan dewa Gunung Wanmu. Dapat dimengerti bahwa puluhan ribu orang dapat berkumpul sekaligus untuk pergi ke kerajaan dewa lainnya. Begitu Ye Shen tiba di antrean, dia mengikuti kerumunan dan berbaris di ujung. Antrean yang begitu panjang, bahkan jika waktu teleportasinya sangat cepat, mungkin akan memakan waktu hampir seharian atau bahkan seharian untuk memindahkan puluhan ribu orang ini. Ye Shen menghela napas saat dia melihat antrean yang panjang. Ye Shen juga melihat orang-orang yang mengantre untuk memasuki susunan bintang teleportasi mengeluarkan segel bintang di tangan mereka. Segel bintang ini memiliki berbagai warna, termasuk biru, hijau, dan merah. Ye Shen mendengar dari Lord Huyan bahwa warna segel bintang dibagi menjadi 5 warna, hijau, biru, merah, oranye, dan ungu. Segel bintang di tangan Ye Shen adalah segel bintang dari salah satu dari 4 murid umum Lord Huyan yang telah meninggal, yaitu segel bintang oranye. Ye Shen memperhatikan bahwa meskipun segel bintang memiliki 5 warna, ia memindai lingkaran besar dan menemukan bahwa segel bintang di tangan semua orang di depannya adalah 3 warna hijau, biru, dan merah. Tidak ada satupun segel bintang oranye, apalagi segel bintang ungu. Tidak heran Lord Huyan berkata bahwa segel bintang oranye sangat berharga, yang kedua setelah segel bintang ungu yang hanya dapat dimiliki oleh keberadaan penguasa transenden. Saya khawatir hanya penguasa bintang 8 dan penguasa bintang 9 yang sangat kuat yang dapat memiliki segel oranye.
Dikatakan bahwa segel bintang bersifat eksklusif, dan hanya orang Mahtei yang dapat memberikan segel bintang kepada orang lain sehingga segel bintang dapat mengenali tuannya lagi. Saya mendapatkan segel bintang oranye dengan bantuan murid Lord Huyan. Ye Sen mendesah. Dia melihat bahwa seorang dewa abadi yang bertanggung jawab untuk menjaga urutan antrian susunan bintang transmisi terbang tepat di depannya. Dewa abadi melihat bahwa Ye Sen tidak mengeluarkan segel bintang, mengerutkan kening, dan berteriak pada Ye Sen, apakah ini pertama kalinya Anda di sini? Semua orang yang ingin memasuki susunan bintang transmisi untuk transmisi, keluarkan segel bintang untuk diperiksa terlebih dahulu, agar tidak memancing di perairan yang bermasalah. Keluarkan segel bintangmu. Tanpa segel bintang, aku akan mengeluarkanmu dari tim. Di belakang Ye Sen, ada juga banyak orang yang mengantri saat ini. Di antaranya adalah para prajurit yang datang ke susunan bintang transmisi untuk pertama kalinya seperti Ye Sen. Begitu mendengar perkataan Dewa Abadi, mereka buru-buru mengeluarkan segel bintang mereka. Seperti yang diduga, mereka dari ibu kota, sangat ganas. Ye Sen tersenyum dalam hatinya dan mengeluarkan segel bintang oranye di tangannya. Kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pada Ye Sen, Dewa Abadi, yang telah memarahinya dengan keras, tiba-tiba menjadi sangat terkejut ketika dia melihat bahwa segel bintang di tangan Ye Sen adalah segel bintang oranye. Ada ekspresi terkejut, takut, dan bahkan ngeri di dalamnya. Dewa Abadi buru-buru berkata kepada Ye Sen, adik kecil, bisakah kamu membiarkanku memeriksa segel bintangmu? Melihat Dewa Abadi yang ganas, dia tiba-tiba memaksakan senyum, dan Ye Sen juga tercengang. Namun, dia tidak keberatan dengan Dewa Abadi yang memeriksa segel bintang. Ketika Lord Huyan memberikannya kepadanya, dia telah memintanya untuk mengakui segel bintang sebagai tuannya. Pada saat ini, segel bintang itu sudah menjadi miliknya, dan tentu saja dia tidak takut dengan pemeriksaan apapun. Ye Sen langsung menyerahkan segel bintang itu kepada Dewa Abadi. Setelah memeriksa beberapa saat, otot pipi Dewa Abadi bergetar, dan dia mengembalikan segel oranye itu kepada Ye Sen dengan senyum masam, dan membungkuk kepada Ye Sen dan berkata, adikku, kamu memiliki segel oranye di tanganmu. Kamu tidak perlu mengantre sama sekali, pergilah ke depan Transmission Star Array dan transmisikan segel oranye. Setelah mendengar kata-kata Dewa Abadi, Swiss, banyak orang di tim depan dan belakang menatap Ye Sen sekaligus. Ketika mereka melihat bahwa segel bintang di tangan Ye Sen benar-benar berwarna oranye yang berharga, mereka berteriak ngeri. Segel oranye, itu benar-benar segel oranye. Ya Dewa, hanya penguasa bintang 8 dan penguasa bintang 9 yang sangat kuat yang memiliki segel oranye, yang dapat dengan bebas ditransfer ke hampir semua kerajaan dewa di alam semesta kita. Bagaimana mungkin segel oranye yang begitu berharga berada di tangan Raja Dewa? Bahkan jika seorang penguasa bintang 8 atau penguasa bintang 9 jatuh, segel jingga asli mereka akan diberikan kepada penguasa mereka yang kuat atau keturunan dewa, bagaimana mungkin itu diberikan kepada Raja Dewa? Mungkinkah pemuda ini memiliki latar belakang yang hebat? Hanya kekuatan yang benar-benar kuat yang dapat memiliki segel jingga tambahan, dan baru kemudian mereka dapat memberikan segel jingga kepada generasi yang lebih muda di alam Raja Dewa. Memikirkan hal ini, banyak orang memandang Ye Sen dengan mata yang sama sekali berbeda. Meskipun mereka juga memiliki status, memiliki segel jingga yang diwariskan oleh penguasa bintang 8 atau penguasa bintang 9 adalah sesuatu yang tidak berani mereka bayangkan. Pada saat ini, Ye Sen juga sangat terkejut. Tidak perlu mengantre untuk mendapatkan segel jingga, dapatkah itu langsung ditransfer? Dia tidak tahu bahwa segel jingga memiliki manfaat ini. Mendengar bahwa dia tidak perlu mengantre, Ye Sen juga menghela napas lega. Ini dapat menghemat waktu setengah hari dan memungkinkannya untuk sampai ke wilayah bintang 10.000 binatang lebih awal. Tidak perlu mengantre. Kalau begitu senior, saya akan langsung ke depan. Ye Sen berkata kepada Dewa Abadi yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban. Aku tidak pantas mendapatkannya, aku tidak pantas mendapatkannya. Beraninya aku menyebut diriku senior ketika kamu memiliki segel oranye. Pada saat ini, tatapan garang Dewa Abadi telah menghilang. Dia tersenyum pada Ye Sen dan berkata, ayo, adik kecil, aku akan membawamu ke depan. Setelah itu, Dewa Abadi secara pribadi memimpin jalan. Ye Sen tidak menyangka bahwa segel oranye dapat membuat Dewa Abadi begitu kagum.
Itu benar-benar layak diberikan oleh Lord Huyan, seorang tokoh besar di kerajaan roh sejati. Itu benar-benar menakjubkan. Setelah Ye Zhen tersenyum, dia terbang ke depan tim di tengah banyak mata iri dan kagum. Ketika orang di depan menyelesaikan teleportasi, dia mengikuti dan melangkah ke susunan bintang teleportasi terlebih dahulu. Baru setelah benar-benar melangkah ke dalam susunan bintang teleportasi, Ye Zhen melihat gambaran lengkap dari susunan bintang teleportasi yang tersembunyi dalam cahaya ekstrim yang sangat jernih. Pada saat ini, ia didukung oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan pada susunan besar dengan radius ratusan ribu kaki. Ini adalah susunan besar yang tak terhitung jumlahnya lebih rumit daripada susunan dewa teleportasi. Susunan besar ini lebih besar dan lebih misterius daripada susunan dewa teleportasi manapun yang pernah dilihat Ye Zhen. Meskipun Ye Zhen telah mempraktikkan 9 jilid formasi susunan, ia merasa pusing hanya dengan melihat sepotong kecil susunan bintang. Dalam sekejap, pikiran ilahinya langsung terpantul oleh susunan bintang teleportasi di bawah kakinya. Ini juga mengejutkan Ye Zhen. Tekanan pikiran ilahi dari susunan bintang teleportasi ini bahkan tidak kurang dari tekanan yang diberikan oleh jiwa sisa Lord Huyan kepadanya. Susunan bintang teleportasi. Itu memang layak menjadi susunan bintang aneh yang dapat berteleportasi melintasi kerajaan dewa dan melintasi bidang bintang. Itu memang layak menjadi benda aneh yang hanya dapat diciptakan oleh makhluk yang kuat dan luar biasa yang melampaui dewa. Itu benar-benar luar biasa. Setelah pikiran ilahi terpantul dari susunan bintang teleportasi, Ye Zhen juga melihat bahwa di 8 sudut susunan bintang segi 8 yang besar ini, ada 8 sosok. 8 sosok ini sebenarnya adalah 8 penguasa. Bahkan yang terlemah adalah penguasa bintang 5, dan yang terkuat bahkan adalah penguasa bintang 7. Ye Zhen telah mendengar bahwa apakah itu memimpin teleportasi susunan dewa atau teleportasi susunan bintang, tuan rumah hanya perlu mengaktifkan larangan teleportasi, dan tuan rumah tidak perlu mengerahkan upaya apapun. Umumnya, mereka yang memimpin susunan dewa teleportasi antara kota-kota dewa hanya menggunakan Raja Dewa, dan susunan dewa yang lebih besar menggunakan penguasa dewa. Sekarang, susunan bintang teleportasi ini benar-benar menggunakan penguasa untuk memimpin teleportasi secara langsung, dan kemudian, pilar cahaya bergegas naik dan sepenuhnya membungkus Ye Zhen dalam pilar cahaya. Ye Zhen, yang sedang duduk bersila, berputar 3 kali di pilar cahaya, lalu menghilang dari susunan bintang teleportasi dengan suara dengungan. Susunan bintang teleportasi antara kerajaan para dewa itu tak terhitung jauhnya lebih jauh daripada susunan dewa teleportasi antara kota-kota dewa. Namun, teleportasi ini sama sekali tidak membuat Ye Zhen pusing. Perasaan teleportasi itu bahkan lebih mudah daripada teleportasi jarak pendek di kota dewa. Ye Zhen merasa bahwa setelah beberapa saat, dia muncul di susunan bintang teleportasi lain. Susunan bintang teleportasi ini kira-kira sama dengan susunan bintang teleportasi kerajaan Dewa Gunung Wanmu, hanya dengan beberapa perbedaan kecil. Ye Zhen tahu bahwa dia sekarang telah tiba di kerajaan dewa yang baru, susunan bintang teleportasi kerajaan Dewa Zimu. Pada saat ini, di luar susunan bintang teleportasi kerajaan Dewa Zimu, ada juga 8 penguasa yang memimpin teleportasi. Ketika ke-8 penguasa ini melihat Ye Zhen datang, mereka bertanya langsung kepada Ye Zhen, apakah kamu datang ke kerajaan ilahi Zimu, atau melewati kerajaan ilahi Zimu dan terus berteleportasi ke kerajaan ilahi lainnya? Ye Zhen menjawab langsung, aku akan pergi ke wilayah bintang Wanshu, melewati kerajaan ilahi Zimu. Para senior yang terhormat, tolong teleport aku ke kerajaan ilahi berikutnya, kerajaan ilahi Hesan. Semakin dia berteleportasi, semakin tenggelam dalam hati Ye Zhen. Meskipun waktu teleportasi sangat singkat, para penguasa yang memimpin teleportasi beberapa kerajaan ilahi yang dia lewati tidak mempersulitnya. Namun, setiap kali dia mengatakan bahwa dia akan pergi ke wilayah bintang 10.000 binatang, para penguasa yang memimpin transmisi susunan bintang terkejut dan terhalang. Tanpa kecuali, para penguasa ini mengatakan bahwa ada perang antara wilayah bintang 10.000 binatang dan wilayah bintang binatang jahat, dan lebih baik baginya untuk tidak masuk. Bahkan jika Ye Zhen bersikeras untuk mentransmisikan. Dibujuk berulang kali, Ye Zhen benar-benar mengangkat semua pikirannya. Tampaknya perang antara wilayah bintang 10.000 binatang dan wilayah bintang binatang jahat jelas merupakan perang yang tragis. Jika dia ingin pergi ke wilayah bintang 10.000 binatang, dia harus sangat berhati-hati.
Setelah 5 transmisi, Ye Zhen akhirnya tiba di kerajaan ilahi wilayah bintang 10.000 binatang yang telah lama dinantikannya. Ketika mereka melihat seorang Raja Dewa datang ke wilayah bintang 10.000 binatang, dan dia bukan orang dari wilayah bintang 10.000 binatang, 8 penguasa yang bertanggung jawab untuk memimpin susunan bintang transmisi wilayah bintang 10.000 binatang juga sangat terkejut. Dan ketika Ye Zhen keluar dari susunan bintang transmisi wilayah bintang 10.000 binatang dan datang ke ibu kota wilayah bintang 10.000 binatang, pemandangan di kejauhan membuat Ye Zhen berdiri di kehampaan untuk sementara waktu. Dapat dilihat bahwa langit yang jauh tampaknya dipisahkan oleh perisai cahaya yang sangat besar, dan di luar perisai cahaya, ada binatang hitam tak berujung yang dengan putus asa menggigit perisai cahaya ini. Binatang-binatang raksasa ini memiliki berbagai macam penampilan, tetapi semuanya berwarna hitam dan sangat ganas. Beberapa dari mereka adalah binatang terbang dengan sayap hitam besar dan duri-duri tajam di badan mereka. Beberapa adalah binatang berkuku 8 dengan bintik-bintik mengerikan di badan hitam mereka. Bahkan tanpa sayap, mereka masih bisa terbang di langit. Ada juga binatang yang ditutupi lendir menjijikkan, dan binatang dengan asap hitam yang keluar dari rambut mereka. Meskipun mereka memiliki berbagai bentuk, binatang hitam yang sangat ganas ini semua bertindak serempak, dengan putus asa bergegas menuju perisai cahaya, mematuk perisai cahaya dengan cakar dan paruh mereka, dan menggigit perisai cahaya. Namun, Ye Zhen menemukan bahwa meskipun binatang-binatang ini tampak sangat menakutkan, mereka tidak dapat merobek penghalang perisai cahaya sama sekali. Mereka selalu terhalang di pinggiran perisai cahaya besar di atas langit yang ekstrim, dan tidak dapat memasuki langit dan bumi di area tempat Ye Zhen berada. Ye Zhen juga memperhatikan bahwa perisai cahaya besar di atas langit memancarkan semburan cahaya yang menyilaukan dari waktu ke waktu. Cahaya yang menyilaukan ini akhirnya berubah menjadi kolom air biru, menyembur ke badan binatang buas hitam ini, langsung membekukannya. Ada juga suara papa, dan binatang buas hitam yang dibekukan oleh kolom air biru ini langsung membeku sampai mati, jatuh langsung dari langit ke area yang terisolasi di luar perisai cahaya, dan akhirnya berubah menjadi ketiadaan. Mata Ye Zhen terkejut. Perisai cahaya besar di atas langit mungkin mengisolasi area puluhan ribu mil, dan binatang buas hitam yang menerkam perisai cahaya mungkin puluhan juta atau bahkan ratusan juta. Dan Ye Zhen merasa bahwa binatang buas ini setidaknya memiliki kekuatan tempur tingkat Raja Dewa, dan bahkan mungkin ada binatang buas dengan kekuatan tempur tingkat dewa-dewa. Sejumlah besar binatang buas yang menakutkan yang sangat kuat benar-benar terbunuh oleh perisai cahaya ini dalam sekejap. Kematian perisai cahaya ini sungguh mengerikan. Yang tidak diduga Ye Zhen adalah saat binatang buas hitam yang tak terhitung jumlahnya terbunuh seketika, binatang buas hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul kembali di luar area terisolasi, dan menerkam perisai cahaya lagi, menggigit perisai cahaya dengan putus asa. Sepertinya meskipun perisai cahaya memiliki daya mematikan yang luar biasa, binatang buas hitam di luar tampak tak berujung. Ye Zhen menunggu lama sebelum dia melihat bahwa perisai cahaya tampaknya telah mengumpulkan cukup energi dan sekali lagi membekukan dan membunuh binatang buas hitam yang menggigit di seluruh langit. Kemudian, binatang buas hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menerkam perisai cahaya lagi. Sepertinya mereka terjebak dalam siklus tanpa akhir. Tidak diketahui apakah perisai cahaya membunuh binatang buas hitam yang tampaknya tak berujung terlebih dahulu, atau apakah perisai cahaya tidak dapat menghentikan gigitan binatang buas hitam dan akhirnya hancur. Bagaimanapun, Ye Zhen mengamati selama 2 cangkir teh, dan keduanya masih dalam konfrontasi yang sangat cemas. Ini benar-benar mengejutkan Ye Zhen. Apakah itu kekuatan perisai cahaya atau kegigihan binatang buas hitam yang tak berujung menggigit dan menggigit? Dia ketakutan. Meskipun dia sudah kuat, kekuatan kedua orang ini jelas jauh melampaui apa yang bisa dia lawan sekarang. Jika dia terperangkap dalam kelompok binatang hitam yang mengerikan itu, bahkan jika dia bisa membunuh ribuan dari mereka, dia mungkin akan kewalahan oleh binatang yang tersisa, dan akhirnya dilahap tanpa menyisakan satu tulang pun. Ye Zhen memperhatikan, perisai cahaya besar di atas langit ekstrim yang mengisolasi puluhan ribu mil adalah sebagian kecil dari ibu kota wilayah bintang 10.000 binatang yang baru saja dia datangi. Jangkauan indera spiritual Ye Zhen terbatas, dan dia tidak tahu apakah wilayah-wilayah bintang 10.000 binatang yang tersisa telah jatuh ke dalam jangkauan pendudukan binatang hitam, atau apakah ada juga perisai cahaya seperti itu di wilayah luar, yang menahan binatang hitam.
Bagaimanapun, hanya dengan melihat situasi ini, Ye Shen tahu bahwa wilayah bintang 10.000 binatang benar-benar tidak damai saat ini, dan benar-benar terperangkap dalam situasi perang yang sangat mengerikan. Ini membuat Ye Shen semakin khawatir. Dia mendengar dari Nenek He bahwa klan Dewa Bulu tempat Nenek He tidak berada di area pusat ibu kota wilayah bintang 10.000 binatang, tetapi di wilayah Gunung Dewa Bulu di utara. Wilayah bintang 10.000 binatang. Ibu kota wilayah bintang 10.000 binatang sedang dilanda perang yang tragis. Ye Shen sangat khawatir. Apa yang terjadi dengan Gunung Dewa Bulu tempat Nenek He berada? Apakah anggota klan Dewa Bulu, Jiang Yao, dan Long Li aman? Di samping Ye Shen, ada juga banyak prajurit dari wilayah bintang 10.000 binatang yang seperti dia, menatap binatang buas hitam di luar perisai cahaya besar dengan keterkejutan yang ekstrim atau kekhawatiran yang ekstrim. Tentu saja, beberapa orang tampaknya terbiasa dengannya, dan tidak melihat perisai cahaya, tetapi terus bergerak di berbagai tempat dalam jarak puluhan ribu mil. Ye Shen langsung bertanya kepada seorang prajurit muda berjubah biru di sampingnya, "Rekan Taoisku, apakah pertempuran di luar perisai cahaya adalah serangan yang dikabarkan terhadap ras wilayah bintang binatang jahat? Juga, tahukah kau bahwa ada ras yang disebut klan Dewa Bulu di wilayah bintang 10.000 binatang, bagaimana situasi mereka saat ini?" Pemuda berjubah biru ini adalah Raja Dewa tingkat atas. Ketika mendengar pertanyaan Ye Shen, dia menatap Ye Shen dari atas ke bawah dan berkata dengan heran, "Kau bukan dari wilayah bintang Wanshu?" Ye Shen mengangguk dan berkata, "Iya, aku dari wilayah bintang Gunung Wanmu, dan aku baru saja datang ke wilayah bintang Wanshu." Dari wilayah bintang Gunung Wanmu. Mendengar kata-kata Ye Shen, pemuda berjubah biru itu berteriak kaget. Ada desas-desus bahwa wilayah bintang Gunung Wanmu sangat jauh dari wilayah bintang Wanshu kita. Bagaimana kau bisa datang ke wilayah bintang Wanshu dengan jarak yang begitu jauh? Dan, karena kau tahu tentang wilayah bintang binatang jahat, aku khawatir kau juga tahu bahwa wilayah bintang Wanshu sedang berperang dengan wilayah bintang binatang jahat. Dalam hal ini, beraninya kau datang ke wilayah bintang Wanshu. Perkataan pemuda berjubah biru itu menarik banyak orang di sekitarnya untuk berkumpul. Banyak orang berkata, "Anak muda, kau pasti memiliki beberapa kemampuan untuk bisa datang ke wilayah bintang 10.000 binatang. Namun, sekarang memang sangat berbahaya. Di luar sana, memang wilayah bintang binatang jahat yang menyerang wilayah bintang 10.000 binatang kita. Lihatlah binatang buas hitam dan ganas itu. Mereka adalah sejenis monster pengepungan yang dibesarkan oleh para prajurit wilayah bintang binatang jahat, yang khusus digunakan untuk pengepungan. Artinya, ada banyak tokoh besar di alam penguasa di ibu kota wilayah bintang 10.000 binatang kita. Mereka telah memurnikan banyak harta karun untuk menutup tanah ibu kota sepotong demi sepotong, sehingga monster dari wilayah bintang binatang jahat tidak dapat menerobos ibu kota kita. Perisai cahaya besar yang kau lihat di langit adalah artefak kloning dari artefak surgawi ekstrim yang bernama Cilan. Benda ini adalah harta karun dari penguasa bintang 9 domain bintang 10.000 binatang kita penguasa Mengsuan. Artefak surgawi ekstrim utama penguasa Mengsuan berubah menjadi perisai cahaya yang tak terhitung jumlahnya, melindungi lebih dari setengah benua bintang yang tak terhitung jumlahnya di ibu kota domain bintang 10.000 binatang kita, jadi kita bisa aman sekarang. Artefak surgawi ekstrim Cilan. Ye Shen juga terkejut mendengar bahwa perisai cahaya ini adalah harta karun cloning dari penguasa bintang 9. Itu benar-benar artefak surgawi, dan harta karun cloningnya sendiri sangat kuat. Pada saat yang sama, Ye Shen juga bertanya dengan rasa ingin tahu, karena ada banyak penguasa di ibu kotamu di wilayah bintang 10.000 binatang, mengapa mereka hanya memblokir monster di wilayah bintang binatang jahat alih-alih mengambil inisiatif untuk keluar dan membunuh mereka sepenuhnya? Mungkinkah ada banyak penguasa di luar wilayah bintang binatang jahat? Kenapa tidak? Para prajurit wilayah bintang 10.000 binatang berkata, "Sesekali, kami akan mengorganisasi sejumlah besar Raja Dewa dan penguasa Dewa untuk keluar dan membunuh monster di wilayah bintang binatang jahat dan merampok wilayah yang mereka tempati." Tentu saja, seperti yang Anda duga, alasan mengapa penguasa kami jarang mengambil tindakan adalah karena ada juga penguasa yang bersembunyi di wilayah bintang binatang jahat. Begitu penguasa kami mengambil tindakan secara pribadi, mereka juga akan mengambil tindakan. Pada saat itu, situasi perang akan menjadi lebih mengerikan. Namun, jika terus seperti ini, cepat atau lambat,
pertempuran skala penuh akan pecah, dan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya antara para penguasa. Hati Ye Zhen bergetar. Ternyata saat ini, masih dalam tahap pengujian antara kedua belah pihak, yaitu, kadang-kadang akan ada Raja Dewa dan Dewa Penguasa yang bertarung secara langsung, dan pertempuran tingkat penguasa belum benar-benar dimulai. Namun, hanya dari situasi mengerikan di luar, Ye Zhen tahu bahwa begitu pertempuran tingkat penguasa pecah, pemandangannya akan menjadi berkali-kali lebih mengerikan. Situasi kita di sini relatif baik. Prajurit lain dari wilayah bintang 10.000 binatang berkata kepada Ye Zhen, kita adalah ibu kota negara, dan ada banyak penguasa yang menjaganya. Tidak mungkin bagi wilayah bintang binatang jahat untuk menerobos dengan mudah. Namun, wilayah lain di wilayah bintang 10.000 binatang berbeda. Saya mendengar bahwa banyak wilayah telah jatuh dan diduduki oleh orang-orang dari wilayah bintang binatang jahat. Tentu saja, jika wilayah bintang binatang jahat berperang dengan kita tidak akan membiarkan tanah air mereka damai. Kita juga memiliki banyak prajurit di wilayah bintang 10.000 binatang yang telah pergi ke wilayah bintang binatang jahat dan melancarkan serangan ke tanah air wilayah bintang binatang jahat, dan masih menduduki sebagian besar wilayah mereka. Prajurit lain menghela napas, pertempuran antara kerajaan dewa juga merupakan bencana besar. Saya khawatir banyak prajurit akan gugur dalam pertempuran ini. Kami telah bertempur dalam banyak pertempuran dengan wilayah bintang binatang jahat. Setiap kali, kedua belah pihak seimbang, tetapi banyak orang meninggal. Hingga akhirnya, kedua belah pihak berhenti bertempur setelah banyak korban. Pada saat itu, penguasa paling kuat dari kedua belah pihak akan membagi batas kedua kerajaan lagi sesuai dengan situasi perang. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan dimusnahkan dalam perang ini. Mendengar ini, Ye Zhen mendesah dalam hatinya. Pertempuran antara satu pihak kuat dan pihak lain lemah, yang menyebabkan banyak korban. Perang seperti itu antara dua pihak dengan kekuatan yang sama diperkirakan akan lebih intens, dan korbannya akan beberapa kali lebih banyak. Karena perang akan berakhir dengan jabat tangan dan perdamaian, mengapa kedua kerajaan harus bertarung? Ye Zhen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Meskipun penguasa yang bertanggung jawab atas susunan bintang memberitahu Ye Zhen ketika dia diteleportasi ke wilayah bintang 10.000 binatang bahwa setiap kali kedua kerajaan bertarung, orang kuat yang tak tertandingi akan lahir, tetapi Ye Zhen tidak percaya bahwa perang tingkat kerajaan yang mengerikan seperti itu akan diluncurkan hanya untuk melahirkan orang kuat. Bagaimanapun, Yang Mahtei adalah prajurit yang tak terhitung jumlahnya dari kedua kerajaan. Seorang prajurit dari wilayah bintang 10.000 binatang memandang Ye Zhen dan berkata, ini bukan rahasia, jadi tidak apa-apa untuk memberitahumu. Wilayah bintang 10.000 binatang kita dan wilayah bintang binatang jahat adalah musuh bebuyutan. Faktanya, suku-suku di dua wilayah bintang utama kita awalnya berasal dari kelompok leluhur yang sama, dan kemudian kehidupan mereka berkembang menjadi suku-suku di arah yang berbeda. Dua wilayah bintang utama tempat dua kelompok leluhur utama kita tinggal sebenarnya berada di galaksi yang sama. Dan galaksi ini, sesekali, akan menghasilkan hal-hal yang mengerikan, yang merangsang para prajurit dari wilayah bintang binatang jahat untuk menyerang wilayah bintang 10.000 binatang. Kami menyebut situasi ini perubahan jahat. Hanya setelah sejumlah orang meninggal, keadaan perubahan jahat para prajurit di wilayah bintang binatang jahat akan menghilang, dan akhirnya akan ada kemungkinan kedua belah pihak mendiskusikan gencatan senjata. Tentu saja, setelah setiap gencatan senjata, galaksi ini juga akan menghasilkan cahaya transenden yang misterius, yang akan menyerap sejumlah besar guru terhormat ke alam galaksi yang tersembunyi. Pada akhirnya, setiap kali keberadaan yang melampaui guru terhormat akan lahir darinya. Tidak ada cara lain. Dua kerajaan besar kita, yang hidup di galaksi ini, hanya dapat menerima bencana dan keberuntungan yang dibawa oleh galaksi. Itu tidak dapat dihindari. Mendengar perkataan pendekar ini, Ye Zhen terkejut. Perang antara kedua kerajaan dewa itu terjadi karena galaksi tempat kedua kerajaan dewa itu berada. Perang itu dapat membuat semua pendekar dari satu kerajaan dewa menjadi jahat dan harus berperang. Perang itu juga dapat melahirkan cahaya penelanjangi dan membuat para penguasa kuat dari alam dewa berubah menjadi keberadaan yang lebih agung. Kekuatan misterius macam apa yang ada di galaksi ini yang dapat menyebabkan hal aneh seperti itu? Ye Zhen sekali lagi menyadari misteri alam semesta ini. Bahkan jika dia sekarang adalah Raja Dewa, dia tidak dapat memahami misteri alam semesta yang tak terhitung jumlahnya ini.
Ye Shen juga tahu bahwa karena perang itu tidak dapat dihindari, sejumlah orang harus mati untuk membuat perubahan jahat menghilang dan menghentikan perang. Jelas, wilayah bintang 10.000 binatang dan wilayah bintang binatang jahat pasti akan membunuh lebih banyak pendekar satu sama lain dengan cara apapun. Ye Shen juga tahu bahwa karena cahaya pengupasan galaksi ini akan menyerap sejumlah besar penguasa ke tanah misterius, penguasa dari dua kerajaan dewa pasti akan saling bertarung. Lagi pula, semakin banyak penguasa pihak lain yang meninggal, semakin besar kemungkinan mereka akan tersedot ke tanah misterius oleh cahaya pengupasan, dan semakin besar kemungkinan mereka akan menjadi lebih banyak penguasa. Dalam hal ini, kedua kerajaan besar, mulai dari prajurit alam penguasa, hingga ke bawah, tidak dapat dihindari dan hanya bisa terlibat dalam pertarungan yang sangat menyedihkan. Karena kedua kerajaan besar kalian terus-menerus menghasilkan keberadaan Yue Zunzu, maka Yue Zunzu ini juga tidak dapat memahami alasan transformasi jahat dan cahaya perampasan di galaksi ini. Ye Shen bertanya kepada para prajurit dari wilayah bintang 10.000 binatang, lagi pula, jika keberadaan Yue Zunzu itu cukup kuat, mereka pasti akan dapat mengetahui rahasia galaksi ini dan membantu kedua kerajaan besar memecahkan krisis perang terus-menerus dan kerugian terus-menerus. Para prajurit dari wilayah bintang 10.000 binatang semuanya menggelengkan kepala, baik itu wilayah bintang 10.000 binatang kita atau wilayah bintang binatang jahat lawan, mereka memang dapat terus-menerus menghasilkan keberadaan Yue Zunzu. Kudengar makhluk-makhluk ini, begitu mereka menerobos alam dewa, akan memasuki laut semesta. Tetapi untuk beberapa alasan, begitu mereka memasuki laut semesta, mereka jarang kembali. Bahkan jika mereka kembali, mereka tidak akan menyebutkan masalah galaksi ini sama sekali, seolah-olah mereka tidak dapat mengganggu pengaruh galaksi ini pada dua kerajaan besar. Ye Shen mengangguk dan mendesah. Rahasia yang terlibat dalam galaksi ini terlalu tingkat tinggi, dan dia tidak dapat mengetahuinya sama sekali, apalagi memecahkannya. Ye Shen berpikir bahwa galaksi ini mungkin sama dengan pembersihan besar kerajaan Gunung Wanmu. Itu adalah semacam survival of the fittest antara langit dan bumi, atau ada tokoh tingkat tinggi yang memimpin situasi ini. Tidak peduli apa situasinya, Ye Shen tidak berdaya untuk membantu wilayah bintang Wanshu. Dibandingkan dengan perang besar antara dua kerajaan di wilayah bintang Wanshu dan wilayah bintang binatang jahat, Ye Shen lebih peduli tentang bagaimana keadaan klan Dewa Bulu, tempat Nenek He berada, dan bagaimana keadaan Jiang Yao dan Long Li. Ye Shen bertanya kepada para prajurit ini lagi, rekan-rekan Taois, saya mengerti perang antara dua kerajaan besar. Saya masih memiliki pertanyaan yang sama seperti sebelumnya. Saya ingin tahu apakah Anda tahu situasi klan Dewa Bulu yang terletak di perbatasan utara wilayah bintang 10.000 binatang. Klan Dewa Bulu. Banyak prajurit di wilayah bintang 10.000 binatang menggerakkan mata mereka. Itu adalah suku yang sangat kuat di wilayah bintang 10.000 binatang kita. Klan Dewa Bulu selalu memiliki tokoh besar di alam penguasa bintang 9, dan saya mendengar bahwa mereka baru-baru ini memiliki tokoh besar lain di alam penguasa bintang 9 yang kembali ke suku. Dengan beberapa penguasa bintang 9, itu seharusnya baik-baik saja. Mendengar orang-orang ini menyebutkan bahwa klan Dewa Bulu baru-baru ini memiliki tokoh besar lain di alam penguasa bintang 9 yang kembali ke suku, hati Ye Shen tergerak. Dia tahu bahwa orang-orang ini mungkin berbicara tentang Nenek Bangau yang kembali ke klan Dewa Bulu lebih dari setahun yang lalu. Mendengar orang-orang ini berspekulasi bahwa klan Dewa Bulu baik-baik saja, Ye Shen juga merasa lega. Para prajurit di wilayah bintang 10.000 binatang ini seharusnya memahami sejauh mana perang itu. Karena mereka mengatakan bahwa klan Dewa Bulu dapat memblokir serangan wilayah bintang binatang jahat, kemungkinan besar mereka akan aman. Meskipun dia tidak sepenuhnya yakin, Ye Shen merasa lega. Terima kasih semuanya telah menjernihkan keraguanku. Ye Shen mengepalkan tinjunya dan membungkuk kepada para prajurit wilayah bintang Wanshu yang sedang berbicara dengannya. Aku punya pertanyaan lain. Aku ingin pergi ke klan Dewa Bulu. Aku ingin tahu di mana susunan teleportasi dari sini ke wilayah tempat klan Dewa Bulu berada. Ada susunan teleportasi di kota-kota yang tak terhitung jumlahnya di kerajaan Gunung Wanmu. Ye Shen yakin bahwa pasti ada susunan teleportasi di berbagai wilayah kerajaan wilayah bintang Wanshu. Mendengar Ye Shen bertanya tentang cara menuju klan Dewa Bulu, banyak prajurit di wilayah bintang 10.000 binatang menggelengkan kepala, dulu cukup mudah untuk pergi ke Gunung Dewa Bulu tempat klan Dewa Bulu berada.
Kita bisa sampai di sana setelah beberapa kali teleportasi dari susunan ilahi teleportasi. Tapi sekarang situasinya berbeda. Sejak perang pecah antara wilayah bintang binatang jahat dan wilayah bintang 10.000 binatang, susunan ilahi teleportasi antara semua alam telah dilarang, dan tidak ada teleportasi yang dapat dilakukan lagi. Alasan melakukan ini adalah, pertama, untuk mencegah teleportasi susunan ilahi teleportasi yang terus-menerus menyebabkan kebingungan dalam jumlah prajurit di berbagai bagian wilayah bintang 10.000 binatang. Kedua, untuk mencegah beberapa alam ditembus oleh wilayah bintang binatang jahat dan menggunakan susunan ilahi teleportasi untuk memengaruhi alam lain. Para penguasa bintang 9 dari wilayah bintang 10.000 binatang kita telah memutuskan bahwa, seperti dalam perang-perang sebelumnya, susunan ilahi teleportasi dari seluruh kerajaan dewa akan dilarang, dan setiap wilayah akan bertarung sendiri-sendiri untuk memastikan keamanan wilayahnya sendiri dan menghadapi serangan wilayah bintang binatang jahat. Bahkan jika para penguasa ingin menyesuaikan situasi pertempuran di berbagai tempat, mereka akan maju sendiri dan dengan cepat menyesuaikan para prajurit ke wilayah yang berbeda. Mereka tidak akan pernah membuka susunan teleportasi, agar tidak jatuh ke tangan wilayah bintang binatang jahat dan menyebabkan kekacauan. Susunan teleportasi ditutup. Mendengar kata-kata para prajurit ini, Ye Shen terkejut dan bertanya dengan tergesa-gesa, lalu bagaimana aku bisa pergi ke klan Dewa Bulu? Mungkinkah aku harus terbang langsung dari ibu kota wilayah bintang 10.000 binatang melintasi wilayah yang tak terhitung jumlahnya dan benua bintang yang tak terhitung jumlahnya ke wilayah klan Dewa Bulu di utara wilayah bintang 10.000 binatang? Menyeberangi sebagian besar wilayah bintang, dari ibu kota wilayah bintang 10.000 binatang ke klan Dewa Bulu di utara. Ini seperti pergi dari daerah timur Gunung Wanmu ke daerah barat. Anda tidak perlu memikirkan seberapa jauhnya. Hanya dengan terbang, Ye Shen, dengan alam Raja Dewa, tidak dapat mencapai klan Dewa Bulu dalam waktu singkat. Terlebih lagi, sekarang adalah perang antara dua kerajaan besar dewa. Jika dia melintasi batas medan bintang 10.000 binatang dan terbang ke klan Dewa Bulu, dia mungkin mati dalam kekacauan perang. Ibu kota berada di tengah wilayah bintang binatang segudang. Jika saya terbang dari ibu kota ke klan Dewa Bulu di utara wilayah bintang binatang segudang, saya tidak akan pernah mencapai wilayah klan Dewa Bulu dalam keadaan ini, dan saya pasti akan mati di jalan, kata seorang prajurit dari wilayah bintang binatang segudang. Kata-katanya membuat hati Ye Shen tenggelam. Namun, kata-kata seorang prajurit memberi Ye Shen secercah harapan. Prajurit itu berkata, tentu saja, meskipun susunan teleportasi dilarang, mustahil bagi para prajurit kerajaan dewa untuk tidak bisa bergerak sama sekali. Ada juga cara untuk pergi ke wilayah lain. Tentu saja, meskipun metode ini berbahaya, itu jauh lebih aman daripada pergi sendiri. Metode apa? Ye Shen bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak peduli seberapa berbahayanya, selama ada harapan tertentu, Ye Shen pasti akan bergegas ke klan Dewa Bulu. Prajurit itu berkata kepada Ye Shen, tadi kami sudah mengatakan bahwa sesekali, wilayah bintang 10.000 binatang akan menyelenggarakan perang antara Raja Dewa dan penguasa dewa serta para prajurit wilayah bintang binatang jahat. Pada saat ini, pasukan tempur berkumpul untuk bertempur, dan ini juga merupakan waktu terbaik bagi banyak prajurit untuk mengambil kesempatan pergi ke alam lain. Di wilayah kami, ada tempat yang disebut Lembah Jiuyuan. Siapapun yang ingin pergi ke alam lain akan berkumpul di Lembah Jiuyuan. Jika ada orang dengan tujuan yang sama, mereka akan membentuk tim dan pergi bersama, yang lebih aman. Saat membentuk tim, jika ada orang kuat bersama-sama, terbang di atas kapal terbang orang kuat, kecepatannya bisa lebih cepat. Klan Dewa Bulu adalah wilayah yang sangat besar, dan pasti ada banyak orang yang pergi ke sana. Jika Anda harus pergi ke klan Dewa Bulu, Anda mungkin juga pergi ke Lembah Jiuyuan untuk melihat apakah ada teman. Ini jelas lebih aman daripada mengambil risiko pergi sendirian di jalan. Menurut waktu, masih ada 4 hari sebelum pertempuran berikutnya antara kedua belah pihak. Sekarang Lembah Jiuyuan pasti telah mengumpulkan banyak orang yang ingin meninggalkan ibu kota, kalian bisa pergi dan melihatnya. Tentu saja, bahkan jika kita membentuk tim, risikonya besar. Jika kita tidak hati-hati, kita mungkin akan musnah jika kita bertemu dengan tim besar dari wilayah bintang binatang jahat. Jika kalian tidak harus meninggalkan ibu kota, lebih baik tinggal di sini. Bagaimanapun, meskipun ibu kota telah menderita serangan paling ganas, ia juga memiliki orang-orang yang paling kuat. Secara relatif,
Ini masih merupakan tempat yang aman. Tempat berkumpul, Lembah Jiuyuan. Mata Ye Sen bersinar dengan cahaya, dan dia mengangguk, rekan-rekan Taois. Aku ingin tahu di mana sebenarnya Lembah Jiuyuan. Lembah Jiuyuan terletak di sebelah barat puluhan ribu mil daratan yang ditutupi oleh penutup cahaya tempat Ye Sen berada. Puluhan ribu mil daratan ini adalah tempat penting ibu kota wilayah bintang 10.000 binatang, dan ada banyak prajurit. Meskipun kebanyakan orang tidak akan pergi dengan mudah, ada juga ribuan orang yang, karena berbagai alasan, berkumpul di Lembah Jiuyuan saat ini, siap menunggu perang berikutnya, dan mengambil kesempatan untuk meninggalkan ibu kota wilayah bintang 10.000 binatang dan pergi ke negeri lain. Ketika Ye Sen terbang ke wilayah Lembah Jiuyuan, ia menemukan bahwa Lembah Jiuyuan ini adalah sebuah lembah kecil dengan radius puluhan mil. Seluruh lembah kecil itu dikelilingi oleh 9 gunung kecil. Saya kira nama Lembah Jiuyuan berasal dari sini. Ketika Ye Sen menetap di Lembah Jiuyuan, ia melihat bendera berkibar di berbagai tempat di lembah itu. Bendera-bendera ini ditulis dengan berbagai nama tempat seperti Gunung Luoshen, wilayah Tianyu, wilayah Donghua, Del. Di bawah setiap bendera nama tempat, ada beberapa orang yang berkumpul, dan ada puluhan atau ratusan orang. Ye Sen tahu bahwa nama tempat pada bendera-bendera ini seharusnya adalah tempat-tempat di mana orang-orang yang berkumpul ini pergi bersama. Mata Ye Sen menyapu seluruh lembah, dan dalam sekejap, dia melihat bendera bertuliskan Gunung Yusen. Benar saja, seseorang ingin pergi ke wilayah Gunung Yusen tempat klan Yusen berada. Ye Sen melihat bahwa saat ini, 68 orang telah berkumpul di bawah bendera Gunung Yusen. Jumlah orang ini sudah dianggap banyak di berbagai wilayah. Tampaknya seperti yang dikatakan para pejuang dari wilayah bintang 10.000 binatang sebelumnya, Gunung Yusen adalah tempat yang penting, dan banyak orang pergi ke sana. Tingkat terendah dari orang-orang yang berkumpul di bawah bendera adalah alam Raja Dewa, dan tidak ada satupun dewa sejati. Agaknya, para pejuang tingkat dewa sejati tidak akan berani mengambil risiko untuk pergi ke tempat lain selama perang. Di antara 68 orang, ada 42 orang di alam Raja Dewa, 11 orang di alam Dewa Bumi, dan 15 orang di alam Dewa Surga. Sedangkan untuk alam Dewa Abadi dan karakter tingkat penguasa, tidak ada satupun. Selain itu, karakter tingkat penguasa, jika mereka ingin pergi ke tempat lain, mereka seharusnya tidak pergi bersama orang lain di sini. Alam Dewa Abadi, mungkin hanya sedikit orang yang akan bertindak bersama orang lain. Ye Sen melihat orang-orang ini dan terbang langsung di bawah bendera klan Dewa Bulu. Awalnya, melihat orang lain terbang di atas, 68 orang di bawah bendera itu semuanya senang. Lagi pula, semakin banyak orang yang bertindak bersama dalam satu tim, semakin besar kemungkinan setiap orang akan mencapai tujuan mereka dengan selamat. Tentu saja, mereka berharap sebanyak mungkin orang akan datang. Namun, ketika mereka melihat bahwa Ye Sen hanyalah Raja Dewa tingkat rendah, mereka semua menunjukkan kekecewaan. Raja Dewa tingkat rendah dianggap sebagai level terendah dalam kelompok mereka. Mereka juga tahu bahwa bergabung dengan mereka tidak akan memainkan peran apapun dalam keselamatan tim mereka. Kecewa, saat Ye Sen terbang, tidak ada seorang pun yang datang untuk menyambutnya. 68 orang ini saling mengobrol atau duduk bersila untuk beristirahat, lalu mereka melanjutkan urusan mereka sendiri, seolah-olah mereka tidak menyadari kedatangan Ye Sen. Ye Sen melihat sorot mata orang-orang ini dari harapan hingga kekecewaan, lalu menggelengkan kepala dan tersenyum dalam hatinya. Dia tahu bahwa orang-orang ini meremehkannya hanya karena mereka melihat bahwa dia berada di alam Raja Dewa yang lebih rendah. Namun, Ye Sen sama sekali tidak mempermasalahkannya. Dia tidak mengenal orang-orang ini, dan dia tidak mengenal mereka. Dia datang ke sini hanya untuk pergi ke klan Dewa Bulu bersama orang-orang ini. Adapun hal-hal lain, itu tidak penting. Ye Sen tidak berniat berbicara dengan orang lain, dan duduk bersila di bawah bendera Gunung Dewa Bulu, siap untuk bermeditasi dan berlatih. Ye Sen sangat tenang. Xiao Jiu, yang bersembunyi di balik liontin giok es di badannya, mensibir bibirnya dan sangat tidak senang karena Ye Sen diabaikan. Ye Sen, orang-orang ini terlalu picik. Mereka meremehkanmu hanya karena kamu adalah Raja Dewa tingkat rendah. Jika mereka tahu kekuatan tempurmu yang sebenarnya, yang bahkan dapat melawan banyak dewa surgawi, mari kita lihat apakah mereka berani meremehkanmu lagi. Ekspresi marah Xiao Jiu membuat Ye Sen ingin mencubit wajah kecilnya. Pada saat ini, Xiao Jiu,
yang telah berubah menjadi bentuk manusia, sangat marah sehingga wajah cantiknya memerah, yang cukup menyentuh. Ye Zhen tersenyum dan mengirim pesan suara kepada Xiao Jiu, tetaplah rendah hati, Xiao Jiu. Baguslah kita bisa pergi ke klan Dewa Bulu dengan lancar, tidak ada yang penting. Lagi pula, kekuatan kecilku masih belum cukup ketika banyak penguasa dan dewa abadi muncul dalam pertempuran antara dua kerajaan dewa yang agung. Baiklah, abaikan saja mereka. Xiao Jiu tahu bahwa Ye Zhen tidak ingin dengan mudah memperlihatkan kekuatan tempurnya, jadi dia mengangguk dengan lembut. Namun, matanya yang menatap Ye Zhen penuh dengan tekad. Ye Zhen, bahkan jika ada banyak sekali master abadi di wilayah bintang 10.000 binatang saat ini, di mataku, mereka tidak sebaik dirimu. Saat kau mencapai usia tulang mereka, kekuatan tempurmu pasti akan jauh melampaui mereka. Mungkin saat itu, kau sudah akan memasuki lautan semesta. Sementara Ye Zhen dan Xiao Jiu berbicara melalui transmisi suara, lebih banyak orang terus terbang menuju lembah Jiuyuan. Di antara mereka, ketika Dewa Surgawi tingkat rendah terbang menuju tempat berkumpul di bawah bendera Gunung Yusen, tidak seperti situasi sebelumnya saat merawat Ye Zhen, kali ini, lebih dari separuh prajurit berdiri dan tersenyum untuk menyambut Dewa Surgawi tingkat rendah. Jelas, orang-orang ini akan sangat terkejut jika Dewa Bumi datang dan berangkat bersama, belum lagi orang kuat tingkat Dewa Surgawi, yang tentu saja membuat orang-orang ini sangat bersedia menyambut Dewa Surgawi ini. Mereka memandang rendah Ye Zhen, tetapi lebih dari separuh dari mereka maju untuk menyambut Dewa Surgawi tingkat rendah. Sebaliknya, Xiao Jiu bahkan lebih marah. Namun, memikirkan kata-kata Ye Zhen, Xiao Jiu tidak mengatakan apa-apa lagi. Xiao Jiu hanya berpikir dalam hatinya, saat kau benar-benar melihat kekuatan bertarung Ye Zhen, kau akan tahu betapa kuatnya dia. Masih ada 4 hari sebelum pertempuran berikutnya antara dua kerajaan besar dari wilayah bintang 10.000 binatang dan wilayah bintang binatang jahat di luar ibu kota ini, dan masih ada 4 hari sebelum lembah Jiuyuan mengumpulkan semua orang untuk menerobos dan pergi ke negeri lain. 4 hari tentu saja sangat berharga. Ye Zhen masih memiliki pedang labu dan ilmu pedang 1000 Xuanling yang diperolehnya dari Tuan Huyan untuk dilatih, dan ada juga teknik penting yang ditinggalkan Long Li untuknya di gua untuk dilatih. Ye Zhen memanfaatkan waktu, sambil menunggu waktu keberangkatan tiba, sambil terus berlatih. Selama 4 hari ini, saat hari untuk pergi ke negeri lain semakin dekat, semakin banyak orang berkumpul di lembah Jiuyuan. Ketika tiba saatnya hari terakhir sebelum keberangkatan, jumlah orang yang berkumpul di lembah Jiuyuan telah berubah dari ribuan menjadi hampir 10.000. Dan di bawah bendera yang berangkat ke berbagai negeri, ada juga kerumunan orang. Di beberapa negeri, jumlah orang yang pergi ke sana bahkan meningkat hingga 4 atau 500. Jumlah orang yang ingin pergi ke Gunung Yusen juga telah meningkat dari lebih dari 60 menjadi lebih dari 240. Kebanyakan dari mereka adalah prajurit tingkat Raja Dewa dan Dewa Bumi. Meskipun ada lebih sedikit prajurit tingkat Dewa Surgawi, jumlahnya telah meningkat menjadi 27. Singkatnya, ini sudah merupakan tim dengan kekuatan yang cukup besar. Jika mereka tidak bertemu dengan tim besar dari domain bintang binatang jahat, mereka seharusnya dapat mencapai Gunung Yusen dari ibu kota dengan lancar. Yang mengejutkan orang-orang yang berkumpul di bawah bendera Gunung Yusen adalah ketika waktu keberangkatan semakin dekat, pada akhirnya, bahkan dua dewa abadi tingkat rendah datang ke tim mereka. Dewa abadi, sosok hebat yang hanya kedua setelah alam dewa. Dengan kedatangan kedua orang ini, kekuatan tempur tim benar-benar berubah. Dalam hal ini, selama mereka berhati-hati untuk menghindari daerah berbahaya, mereka pasti memiliki peluang besar untuk sampai ke Gunung Yusen dengan selamat. Ketika kedua dewa abadi tingkat rendah ini terbang, hampir semua orang di bawah bendera Gunung Yusen berdiri dengan terkejut dan menyambut kedua dewa abadi tersebut. Bahkan para prajurit dari alam lain merasa iri ketika mereka melihat dua dewa abadi datang ke tim menuju Gunung Yusen. Ye Zhen juga terbangun dari latihannya saat ini. Melihat para dewa abadi datang, Ye Zhen juga sedikit senang. Bagaimanapun, dengan para dewa abadi di tim, para dewa abadi ini pasti memiliki kapal terbang tingkat tinggi, yang dapat meningkatkan kecepatan perjalanan tim secara signifikan. Dalam hal ini, Ye Zhen juga dapat mencapai suku Yusen lebih awal dan menemukan Jiang Yao dan Long Li. Apa yang tidak diharapkan Ye Zhen masih akan terjadi. Ketika tiba saatnya hari perang,
Perisai cahaya besar di langit yang menutupi puluhan ribu mil tiba-tiba muncul dari dalam keluar. Jutaan tokoh terbang keluar dari seluruh ibu kota, dan Raja Dewa dan Dewa yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar di sepanjang lubang cahaya. Perang lain antara dua kerajaan besar pecah. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, jumlah orang yang berkumpul di lembah Jiuyuan telah mencapai lebih dari 10.000. 10.000 orang ini juga berdiri dan berkata dengan penuh semangat, perang telah dimulai. Waktu bagi kita untuk keluar dan pergi dari ibu kota ke negeri lain akhirnya tiba. Ayo pergi, sementara perang sedang berlangsung, ayo cepat pergi. Orang-orang di medan bintang binatang jahat terutama fokus pada perang, dan mereka tidak akan menghabiskan waktu mengejar kita. Dalam sekejap, di bawah setiap bendera, seorang pria kuat mengeluarkan perahu terbang, dan satu persatu prajurit terbang ke perahu terbang, dan mengikuti jutaan tokoh, terbang keluar di sepanjang lubang cahaya di perisai cahaya besar. Dalam tim tempat Ye Zhen berada di Gunung Yusen, salah satu dari dua dewa abadi juga secara langsung mengusir perahu terbang dari artefak Suantian terbaik. Ye Zhen mengikuti lebih dari 200 orang yang akan pergi ke Gunung Yusen dan terbang ke atas kapal terbang bersama-sama. Seluruh kapal terbang juga siap untuk melarikan diri keluar dan menuju ke Gunung Yusen. Pada saat ini, sosok wanita yang sangat cantik juga muncul di langit. Wanita yang sangat cantik ini melihat ke bawah dan melihat perahu terbang yang menuju ke Gunung Yusen. Sosoknya melesat dan mendarat di perahu terbang yang menuju ke Gunung Yusen. Ketika melihat wanita yang sangat cantik ini tiba-tiba muncul di perahu terbang, lebih dari 240 orang di perahu terbang itu semuanya menunjukkan ekspresi gembira. Dan Ye Zhen juga menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Bibi Yuling. Ye Zhen berteriak langsung pada wanita yang sangat cantik ini. Wanita yang sangat cantik ini adalah dewa abadi atas dari 9 dewi yang mengikuti Nenek He, yang pernah ditemui Ye Zhen dan Jiang Yao di istana bawah laut, Dewa Yuling. Saat itu, Ye Zhen dan Jiang Yao telah bertemu Nenek He dan 9 dewi. Jiang Yao memanggil ke-9 dewi itu Bibi, dan Ye Zhen mengikuti Jiang Yao dan memanggil mereka Bibi. Ye Zhen tidak pernah membayangkan bahwa dia akan bertemu Dewa Yuling di lembah Jiuyuan. Ye Zhen, wanita yang sangat cantik Dewa Yuling itu tampaknya memiliki masalah yang mendesak dan tiba-tiba bergegas ke lembah Jiuyuan. Dia baru saja melihat sebuah kapal terbang menuju Gunung Yusen dan datang ke kapal terbang itu. Ketika dia mendengar seseorang memanggil namanya, dia masih sedikit terkejut, dan ketika dia melihat orang yang memanggilnya, ketika dia melihat bahwa orang ini adalah Ye Zhen, Dewa Yuling sama terkejutnya dengan Ye Zhen. Ye Zhen, bukankah kamu pergi ke kerajaan Gunung Wanmu? Bagaimana kamu bisa datang ke wilayah bintang Wanshu? Juga, saat kita berpisah, kau hanyalah seorang Saint surgawi. Sudah lebih dari setahun sejak terakhir kali kita bertemu. Bagaimana kau bisa menerobos ke alam Raja Ilahi? Setelah melihat Ye Zhen, wajah Yuling Divine Venerable penuh dengan keterkejutan. Ia terbang di depan Ye Zhen dalam sekejap, meraih tangan Ye Zhen dengan telapak tangannya yang putih, dan menatap Ye Zhen dari atas ke bawah dengan rasa tidak percaya di matanya yang indah. Pada saat ini, 240 orang lainnya di kapal terbang terus menatap wajah Yuling Divine Venerable dan Ye Zhen, tetapi hati mereka seperti guntur. Apa yang terjadi? Ketika mereka melihat Yuling Divine Venerable datang ke kapal terbang, mereka sangat gembira karena mereka menemukan bahwa orang yang datang adalah Dewa Abadi Atas yang kuat. Dan banyak dari mereka yang mengenali bahwa Dewa Abadi Atas ini adalah Yuling Divine Venerable yang terkenal dari klan Yusen. Dewa Abadi Atas. Ia adalah orang terkuat di alam dewa, yang kedua setelah orang yang tak tertandingi di alam Tuan. Ketika dewa jarang mengambil tindakan, Dewa Abadi Atas dapat dikatakan sebagai kekuatan terkuat dalam perang antara dua dewa besar. Dalam hal ini, Dewa Yuling datang ke kapal terbang, dan tampaknya dia akan bepergian bersama mereka, yang tentu saja membuat orang-orang ini gembira. Di antara mereka, orang-orang terkuat di kapal terbang sebelumnya, dua dewa abadi bawah, juga sangat terkejut setelah melihat Dewa Yuling. Orang macam apa Dewa Yuling itu? Sejak dia kembali ke klan Dewa Bulu, hampir seluruh klan Dewa Bulu mengenalnya. Tentu saja, kedua dewa abadi bawah ini juga mengenal Dewa Yuling. Ketika mereka melihat Dewa Yuling datang, mereka berdiri dari keadaan bersila di kapal terbang dalam sekejap dan menyapa Dewa Yuling dengan hormat. Dengan Dewa Yuling bepergian bersama, hati mereka yang menggantung benar-benar rileks.
Yang mengejutkan kedua dewa abadi tingkat bawah dan 240 orang lainnya di kapal terbang adalah bahwa seorang raja dewa tingkat bawah biasa yang tidak pernah mereka perhatikan benar-benar memanggil Dewa Yuling Bibi Yuling. Yang tidak mereka duga adalah bahwa Dewa Yuling tingkat tinggi benar-benar mengenal bocah raja dewa tingkat rendah ini. Dia bahkan tidak memperhatikan yang lain, dan terbang tepat di depan bocah itu, meraih tangan bocah itu, dan tampak sangat khawatir. Jelas, hubungan antara Dewa Yuling dan bocah ini jelas tidak biasa. Dalam sekejap, banyak orang terkejut. Beberapa dari mereka sengaja mengabaikan Ye Shen sebelumnya, tetapi sekarang tampaknya bocah ini memiliki asal-usul yang hebat. Ketika apa yang dikatakan Dewa Yuling kepada Ye Shen sampai ke telinga mereka, orang-orang ini bahkan lebih tidak percaya. Apa, bocah ini, bukan dari wilayah bintang 10.000 binatang, pergi ke kerajaan ilahi Gunung Wanmu. Juga, Dewa Yuling mengatakan bahwa dia masih seorang Saint surgawi lebih dari setahun yang lalu. Bagi para pejuang di wilayah bintang 10.000 binatang ini tidak mungkin bagi mereka untuk percaya. Dalam lebih dari setahun, dia melewati 9 kesengsaraan dewa sejati dari alam Saint surgawi dan berubah menjadi alam Raja Dewa. Bahkan dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di wilayah bintang 10.000 binatang, mereka belum pernah mendengar pencapaian yang begitu cepat dalam kultivasi. Ditatap oleh Dewa Yuling, dan dipandang oleh lebih dari 240 mata yang tidak dapat dipercaya di sampingnya, Ye Shen hanya memiliki satu pikiran saat ini, yaitu bertanya kepada Dewa Yuling tentang Jiang Yao. Ye Shen tahu bahwa dengan cinta dari 9 dewi dan nenek bangau untuk Jiang Yao, dia pasti tahu tentang kedatangan Jiang Yao di wilayah bintang 10.000 binatang. Namun, saat ini, kapal terbang telah terbang ke dalam kehampaan, dan perang di luar akan segera dimulai. Itu adalah waktu terbaik untuk menerobos. Ye Shen menarik napas dalam-dalam dan menekan gagasan untuk berbicara dengan Dewa Yuling. Dia berkata kepada Dewa Yuling, Bibi Yuling, penting bagi kita untuk pergi dari sini terlebih dahulu. Hal-hal lainnya akan dibahas ketika kita dalam perjalanan ke klan Dewa Bulu. Dewa Yuling juga kembali sadar. Dia melirik Ye Shen dengan matanya yang indah, tersenyum lembut dan mengangguk. Segera, dia menoleh dan menatap 200 orang lainnya di atas kapal terbang, dan akhirnya, tatapannya jatuh pada 2 dewa abadi tingkat rendah lainnya. Melihat bahwa Dewa Yuling memperhatikan mereka, kedua dewa abadi tingkat rendah itu buru-buru membungkuk kepada Dewa Yuling dan berkata, "Saya Meng Yan Meng Kuo, dan saya memberi hormat kepada Tuan Yuling." Dewa Yuling mengangguk sedikit kepada keduanya dan berkata, "Kapal terbang siapa ini?" Meng Yan buru-buru berkata, "Itu milik junior." "Baiklah, kendarai kapal terbang itu dengan baik, tinggalkan perlindungan artefak Jitian Cilan, dan menuju ke Gunung Yusen." Dewa Yuling berkata kepada Meng Yan. Ya, beraninya Meng Yan tidak mematuhi perintah Dewa Yuling. Jangan katakan bahwa Dewa Yuling adalah dewa abadi tingkat atas yang benar-benar kuat, jauh melampauinya, seorang junior yang baru saja menerobos ke dewa abadi tingkat rendah. Hanya rumor tentang Yuling Divine Venerable, bahwa dia sudah menjadi Divine Venerable abadi atas yang tak terhitung jumlahnya tahun lalu, dan bahwa dia mengikuti Nine Star Venerable Lord terkuat dari Yu God Clan, Nenek Ren, sudah cukup untuk membuat Divine Venerable Meng Yan tidak berani menentangnya sedikitpun. Divine Venerable Meng Yan buru-buru memfokuskan seluruh perhatiannya pada mengemudikan perahu terbang. Perahu terbang itu mengikuti perahu terbang lainnya yang tak terhitung jumlahnya, meninggalkan kekosongan lembah Jiuyuan, dan terbang keluar perisai cahaya besar di atas langit. Ketika perahu terbang itu terbang di atas lubang cahaya pada perisai cahaya besar dan datang keluar perisai cahaya besar, situasi di depannya membuat Ye Shen tanpa sadar jatuh ke dalam keterkejutan. Dia melihat, di luar perisai cahaya besar itu, ada dunia luas yang tidak bisa dilihat di ujungnya. Pada saat ini, di dunia yang luas ini, ada puluhan juta tokoh yang bertarung bersama. Puluhan juta tokoh ini terbagi menjadi 2 faksi. Di satu sisi ada prajurit dengan mata yang tajam dan penampilan yang sangat brutal. Orang-orang ini pastilah prajurit dari domain bintang binatang jahat. Di sisi lain adalah prajurit dari domain bintang 10.000 binatang. Pada saat ini, perang pecah, dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya dari 2 kerajaan besar dewa telah memulai pertarungan hidup dan mati lainnya. Perang puluhan juta orang, dan semuanya adalah pertempuran tingkat Raja Dewa. Adegan ini hanyalah adegan besar yang belum pernah dilihat Ye Shen sebelumnya.
Yang lebih mengejutkan Ye Shen adalah ketika kapal terbang itu terbang dengan kecepatan tinggi dan melewati wilayah perang. Ketika Ye Shen melihat ke kejauhan, dia terus-menerus dapat melihat perisai cahaya besar di atas langit yang jauh. Pada saat yang sama, dia juga dapat melihat bahwa ada juga dua pasukan yang bertarung di luar perisai cahaya besar itu. Jelas, perang antara wilayah bintang binatang jahat dan wilayah bintang 10.000 binatang tidak hanya terjadi di satu tempat, tetapi di banyak tempat di ibu kota kerajaan dewa. Yang lebih mengejutkan Ye Shen adalah bahwa Ye Shen punya firasat. Meskipun kedua belah pihak bertarung di tingkat Raja Dewa, Ye Shen bisa merasakan bahwa pasti ada beberapa tokoh tingkat penguasa yang bersembunyi di tanah yang lebih misterius, mengawasi dan memimpin perang. Pasti ada lebih dari satu tokoh tingkat penguasa. Selain itu, pasti ada tokoh tingkat penguasa di wilayah bintang 10.000 binatang dan wilayah bintang binatang jahat. Meskipun ini hanya pertempuran di ibu kota wilayah bintang 10.000 binatang, Ye Shen bisa membayangkan betapa mengejutkannya pertempuran antara dua kerajaan besar itu. Jika menyebar melintasi perbatasan dua kerajaan besar, mungkin akan ada medan perang yang tak terhitung jumlahnya seperti ini. Dalam situasi yang mengejutkan seperti itu, kekuatan tempur seorang individu tampak tidak signifikan. Bahkan jika Ye Shen sekarang adalah seorang prajurit tingkat dewa surgawi, jika dia ditempatkan dalam pertempuran ini, dia tidak akan bisa mengendalikan nasibnya sendiri sama sekali. Yang membuat Ye Shen merasa lega adalah dia tidak tahu apakah orang-orang kuat yang memimpin pertempuran di wilayah bintang binatang jahat itu sedang fokus pada pertempuran dengan wilayah bintang 10.000 binatang atau takut pada para penguasa yang bersembunyi di wilayah bintang 10.000 binatang. Meskipun mereka dapat menemukan bahwa banyak kapal terbang ke segala arah selama pertempuran, jelas mencoba melarikan diri ke area lain di wilayah bintang 10.000 binatang, mereka tidak mengejar mereka. Mereka hanya memfokuskan perhatian mereka pada pertempuran antara kedua pasukan. Dalam hal ini, kapal terbang yang ditumpangi Ye Shen, yang terbang ke Gunung Yusen, akhirnya meninggalkan medan pertempuran ibu kota wilayah bintang 10.000 binatang setelah terbang untuk minum 2 cangkir teh, dan tiba di tempat yang sepi. Dewa Mengyan, yang mengemudikan kapal terbang itu, seharusnya menanyakan tentang rute yang aman ke Gunung Yusen. Begitu dia meninggalkan ibu kota wilayah bintang 10.000 binatang, dia mengemudikan kapal terbang itu dan terbang menjauh dari benua bintang, bergerak dengan kecepatan tinggi di celah-celah di antara benua bintang yang tak terhitung jumlahnya. Ketika ibu kota wilayah bintang 10.000 binatang tidak terlihat lagi, lebih dari 200 orang di atas kapal terbang itu menghela napas lega. Meskipun mereka belum mencapai tujuan, setidaknya terobosan mereka di depan aman dan sehat. Pada saat ini, Ye Shen tidak tahan lagi. Dia langsung mengirim pesan suara kepada Yuling Divine Venerable yang duduk bersila di sampingnya dan bertanya, "Bibi Yuling, bagaimana keadaan Jiang Yao sekarang?" Melihat ekspresi Ye Shen yang sangat khawatir, Yuling Divine Venerable juga tercengang. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata sambil tersenyum, "Ye Shen, apakah kamu terlalu merindukan Yaur? Begitu kamu menerobos ke alam Raja Ilahi, kamu bergegas menemukannya. Kamu belum memberitahuku, bagaimana kamu menerobos ke alam Raja Ilahi begitu cepat?" Melihat ekspresi santai Yuling Divine Venerable, Ye Shen merasa lega. Jika Yuling Divine Venerable bisa begitu santai, maka Jiang Yao pasti tidak akan mendapat masalah. Kalau tidak, dengan cinta Yuling Divine Venerable kepada Jiang Yao, dia tidak akan begitu santai. Namun, Ye Shen masih ingin tahu tentang situasi Jiang Yao. Jadi dia segera berkata kepada Dewa Yuling, "Bibi Yuling, aku memang pergi ke wilayah bintang Gunung Wanmu, dan kemudian berhasil bergabung dengan Akademi Ilahi tertinggi. Melalui beberapa kesempatan, aku berhasil menerobos ke alam Raja Ilahi, dan juga memperoleh segel bintang yang dapat ditransmisikan melintasi wilayah bintang, sehingga aku dapat datang ke wilayah bintang Wanshou." Segel bintang. Mata indah Dewa Yuling juga terkejut. "Ye Shen, tampaknya kesempatan yang kau temui tidaklah kecil. Dibandingkan dengan Yao Er, itu hampir sama." Bersambung.